Jadi pertama aku pengen ngucapin buat selamat datang gitu buat teman-teman yang sudah mau join ke kelas ini dan ngambil matkul front end engineer gitu kan. Nanti mungkin kita bahas kenapa sih kita harus ngambil kelas front end lagi gitu kan, dan kenapa di NF itu ada kelas back end sama front end dipisah kayak gitu kan. Mungkin nanti aku jelasin sedikit gitu tentang arsitektur monolitik sama microservice kayak gitu. Nah, untuk di kelas weekend kan kalau kemarin biasanya yang ngajar itu kan Isfa ya. Cuman kemarin Isfa diminta tolong sama Bu Tiffany buat ngajar front end, cuman kata Isfa kayaknya belum bisa kayak gitu. Dan pas aku tanyain secara pribadi ke Isfa, kenapa nggak ngajar lagi, katanya bukan ranah aku Pak gitu kan. Jadi kan nama Isfa sama aku kan agak sama, jadi panggilannya itu Fafa gitu. Aku tanyain katanya bukan ranah aku gitu kan, jadi dia nggak mau ngajar. Ya gitu, walaupun sebenarnya Iswa itu kan Android ya, jadi Android ya tetap ada front end-nya juga, tapi kan kalau di Android kan lebih simple ya, bukan nggak tahu sih, bukan lebih simple kayaknya kak, soalnya ada Jetpack terus ada UI-nya juga kayak gitu kan. Jadi ya fokus ke Iswa kan paling ke back end-nya kayak gitu kan, dia walaupun Android tapi dia fokusnya ke back end kayak gitu. Jadi makanya dia nggak ngambil, dan juga itu di luar kemampuan dia tentang React.js gitu. Mungkin kalau back end ya masih apa nama itu masih relate ya, dan juga JavaScript mungkin dia masih bisa ngoprek, cuman kan kalau React ini udah jauh gitu kan bahasannya gitu, kan dia nggak ngambil. Jadi untuk front end untuk kelas weekend mungkin aku yang coba handle, aku coba bantu teman-teman buat belajar bareng kayak gitu. Oke, mungkin itu sedikit perkenalan. Oh ya, sama sebelumnya untuk kelas kita ini yang weekend ini itu sekitar 34 orang ya. Kalau kemarin kan sama Iswa tuh 50 sekian kalau nggak salah kan. Terus kalau kelas pagi itu ada 100. Terus yang sekarang kelas pagi itu sisa 72 kalau nggak salah. Jadi sekitar 20-an itu enggak lanjut. Nggak lanjut itu bukan karena nggak ini ya, tapi karena mungkin ada yang semester 6 gitu kan. Jadi udah pada magang terus ngambil kampus Merdeka gitu. Jadi mereka nggak ngambil ini lagi ya. Ataupun ya udah ada yang semester 8 mungkin, aku juga nggak tahu gitu kan. Nah, yang pertama mungkin perkenalan diri dulu ya. Mungkin teman-teman udah sering ngelihat aku aktif di grup gitu kan, ataupun balas-balas chat teman-teman di grup gitu kan. Nah, perkenalkan, nama aku Aufa gitu, Aufa Billah gitu. Biasa username Aufarut18 ini yang sering aku pakai gitu. Jadi nanti misalnya teman-teman mau invite aku di GitHub gitu, itu pakai username itu aja gitu. Jadi rata-rata aku pakai username ini sih kayak gitu. Kecuali di LinkedIn ya. Kalau LinkedIn kan agak sedikit profesional. Jadi aku pakai yang Aufabillah kayak gitu. Aku angkatan 2015 terus lulus 2019 kayak gitu kan. Terus aku juga penerima beasiswa NF gitu pas 2015. Terus IPK aku 3,86. Ini bukan sesuatu yang penting kayak gitu. Kemudian ini sedikit pengalaman sama organisasi aku. Mungkin nggak sebanyak dosen-dosen lain sama, atau bahkan nggak sebanyak Iswa gitu kan. Bahkan Iswa tuh jauh ilmunya lebih tinggi daripada aku kayak gitu. Pertama ini sedikit pengalaman aku, ya aku dari ngajar itu udah dari 2016 sebenarnya untuk ngajar Asdos ya. Jadi pertama itu aku ngajar Linux dulu, POSA gitu kan. Nah itu karena kenapa aku ngajar POSA, karena memang kemampuan aku tuh di situ sebenarnya, dan aku pakai sistem operasi Linux gitu kan. Jadi ya udah aku ngajarin yang aku bisa aja gitu. Dan jujur ya pas 2016-17 itu aku nggak pede gitu buat ngajar programming karena emang nggak bisa kayak gitu kan gitu. Jadi sekarang baru kesempatan buat ngajar ngoding lah kayak gitu. Sebenarnya apa ya istilahnya, bisa ngoding cuman nggak pede aja gitu buat ngajarin orang karena ya skill aku kan masih dikit kayak gitu kan gitu. Terus aku pernah juga di apply di bukan apply ya, ngambil di front end engineer di YABB Gojek ya. Cuman karena kemarin ada bukan keterbatasan, tapi karena ada dua amanah yang besar gitu kan. Yang pertama diamanahin buat ngajar back end, terus satu lagi diterima di Gojek sama mitranya gitu kan. Jadi aku harus apa istilahnya ngorbanin salah satu gitu. Kita kan nggak bisa totalitas di dua tempat kayak gitu kan. Walaupun sebenarnya bisa remote gitu kan. Cuman yang back end ini kan matkul baru dan peminatan, jadi butuh perhatian khusus nih kayak gitu. Ya udah akhirnya aku ngambil yang back end, dan yang front end dan yang di YABB ini aku nggak lanjut sampai tahap magangnya kayak gitu. Jadi magangnya itu 3 bulan. Terus selain itu ya pernah magang sebagai web developer juga di IQR sama di Alcatek gitu. Nah selebihnya ini ya organisasi sama kontribusi kecil lah di kampus kayak gitu. Kemudian ini beberapa license aku sama sertifikasi ya. Mungkin biar sedikit teman-teman apa ya
istilahnya itu memotivasi teman-teman kayak gitu kan. Jadi ini beberapa sertifikasi yang pernah aku ambil kayak gitu kan, dan biar teman-teman juga percaya kalau aku tuh punya sedikit ilmu dan bisa memberikan ilmunya ke teman-teman gitu. Jadi itu yang pertama. Jadi ini yang front end engineer yang dari Gojek ya. Jadi ini aku ngambil yang front end learning path untuk library-nya itu yang React.js ya kayak gitu. Jadi emang ternyata ya di Gojek itu dia kan mereka pakai arsitektur microservice kan. Artinya tuh front end dan back end-nya dipisah gitu kan. Jadi mungkin kalau kita sebelumnya di semester sebelumnya itu belajar CI gitu kan ataupun Laravel itu kan digabungin tuh dalam satu komponen di back end-nya gitu kan, di servernya. Nah, kalau di Gojek itu dipisah, nanti back end-nya itu mereka pakai Ruby, ada yang pakai stack Ruby gitu kan, ada yang pakai stack Go gitu. Nah, kalau di generasi Gigih kemarin yang Gojek, back end-nya itu pakai Ruby gitu. Tapi front end-nya itu pakai React gitu. Aneh aja kan, biasa kan React itu dipasangin sama yang namanya Express kayak gitu kan. Jadi ada istilahnya itu MERN stack gitu. MERN gitu. MERN stack. Nah, ini. Nah, biasanya itu React itu dipasangin sama Express gitu. Cuman kalau di Gojek, mereka back end-nya itu pakai Ruby. Nggak tahu alasannya kenapa, mungkin ya veteran gitu ya. Biasa kalau veteran-veteran itu ataupun programmer lama itu kan pakai Java, terus pakai Ruby gitu kan. Kayak gitu. Dan juga mungkin ya nggak tahu sih alasannya kenapa kayak gitu. Nah, untuk front end-nya itu pakai React ya kalau di Gojek itu udah pasti gitu. Bahkan mereka itu punya desain sistem sendiri. Nanti desain sistemnya itu diubah jadi komponen kan. Nah, itu dibuatnya pakai React juga kayak gitu. Nah, magangnya itu kemarin itu salah satunya gitu. Cuman ya aku nggak ngambil aja sih. Kemudian ini dari front end expert dari decoding ya. Kalau decoding ini untuk front end expertnya dari kelas basic sampai expertnya itu kita full belajar native ya, baik HTML, CSS, JavaScript, terus web komponen itu semua native gitu. Kita nggak pakai tools, nggak pakai library ataupun framework apapun gitu. Jadi di sini kita nggak belajar React kayak gitu. Jadi untuk yang di expert ini kita belajar kayak mobile first approach, kemudian aksesibilitas gitu. Terus clean code di JavaScript, PWA, terus automation testing sama web performance. Ini kalau menurut aku sih sangat disayangkan ya. Maksudnya di coding ini memang bagus untuk materinya. Cuman dia nggak ada mengcover React kayak gitu. Kalau back end-nya ada, back end-nya itu dia pakai Happy tapi bukan pakai Express kayak gitu. Kayak gitu. Terus yang terakhir ini untuk yang back end ya. Back end ini punyanya Free Code Camp, aku selesaikan gitu. Nah, ini lumayan juga untuk nyelesainnya kayak gitu. Jadi itu beberapa sertifikasi sama license aku gitu kan. Ini tujuannya buat memotivasi kalian aja. Penting gak sih sebenarnya ini? Kalau yang sertifikasi ini penting buat portfolio kita nanti ya. Ini penting buat kita misalkan nanti ngelamar gitu kan di perusahaan gitu. Pasti ini salah satu aspek yang dilihat selain IPK ya. Kalau IPK ini 50-50, kadang di startup itu nggak perlu dilihat, tapi kalau yang di perkantoran gitu kan ataupun instansi pemerintah, oh ini pasti dilihat nih. Kayak kemarin tuh ada dibuka JSC ya. Jakarta Smart City gitu kan. Ini sumpah ini parah banget sih. Kan kemarin itu kan ini banyak ya lowongan yang dibuka gitu kan. Tapi pas lulus di akhirnya itu cuman sedikit yang diterima. Misalkan contoh kan ada diminta lowongan front end gitu kan, front end junior gitu. Tapi taulah yang namanya birokrasi pemerintah kan ketat banget gitu kan. Jadi kalau nggak ada yang lolos gitu kan, ya udah nggak ada yang diterima. Jadi posisi front end junior itu kosong kayak gitu. Jadi nggak ada orangnya gitu. Dan ini emang ya instansi pemerintah kan pasti dilihat IPK gitu-gitu kan, terus wawancara, pokoknya ketat lah kayak gitu. Jadi mereka bukan nyari orang yang punya skill, tapi orang yang harus lulus seleksi kayak gitu. Beda ya, biasa kalau startup itu kan nggak terlalu menitik beratkan ke birokrasi kan. Tapi kalau ya pemerintah pasti menitik beratkan ke birokrasi. Kamu nih harus lulus kayak gini gitu kan. Walaupun kamu punya skill kayak gitu. Aku yakin banyak nih orang-orang yang apply di sini tuh yang jago-jago kan. Cuman ya pada nggak lulus kayak tes akademik, wawancara kayak gitu kan. Sayang aja sih sebenarnya. Iya kan. Lucu aja sih. Deh, nggak lulus aku juga. Aku juga kemarin apply nggak lulus sih di JSC. Ada anak NF yang lulus di sini namanya itu ini Anissa Tahira ya. Dia kerja di JSC sih. Nih ya. Ini adik kelas aku ya. Nah ini dia angkatan 2016. Kalau aku 2015. Nah ini yang kerja di JSC. Kemarin kata Dika dia itu jadi pengajar di ruang guru kayak gitu. Dan dia pernah masuk di coding juga kalau nggak salah. Sumpah sih ribet pokoknya kalau apply di ini
di pemerintah ya. Aku kemarin untuk tahap berkas saja nggak lewat coba. Tahap berkas saja nggak lewat gitu kan. Terus pas aku lihat pengumuman akhir, kan ada sekitar 30 atau berapa gitu kan yang lolos ke tahap apa namanya itu seleksi akademik, seleksi potensi gitu kan sama wawancara. Terus pas aku lihat terakhir nggak ada satupun tuh yang lolos kayak gitu kan, yang dari front end junior kayak gitu. Jadi ya udah kosong posisinya, nggak tahu siapa yang gantiin. Aneh sih, biasa kan kalau orang nyari programmer itu kan pasti ada yang didapat gitu kan di akhirnya gitu. Ini nggak ada gitu. Lucu aja sih kalau aku lihat kemarin. Jadi mungkin itu emang agak gitu sih apa namanya tuh beda-beda di Gojek di startup sama pemerintahan kayak gitu kadang-kadang. Kalau yang kemarin di Gojek ini mereka emang ngambil dari YABB-nya gitu kan. Jadi apa namanya tuh alumni dari YABB ini disalurkan ke mitra Gojek ataupun Gojek kayak gitu. Mungkin itu agak sedikit aneh sih. Biasalah kalau di birokrasi pemerintah kan kayak gitu. Mungkin itu ya sedikit. Nah, jadi untuk awal mungkin aku sedikit bahas tentang skema perkuliahan dulu gitu kan, biar teman-teman nanti nggak kaget ya. Iya sih, iya di pemerintah kadang kayak gitu. Apa ya, pemerintah tuh terlalu strict ya menurut aku. Maksudnya memang terlalu birokratis sih gitu. Kalau di startup kan nggak terlalu penting kan, maksudnya mau ijazah ataupun IPK berapa kayak gitu kan. Yang penting ya udah punya skill, terus wawancara, pernah buat apa aja, ada portfolio nggak, ya udah terima gitu. Iya, boleh kenapa tuh? Nah, nah itu sih sebenarnya kalau dilihat di pemerintah itu kan lebih stabil. Gimana ya? Mungkin kalau di pemerintah itu orang suka itu lebih stabil aja sih jam kerja sama untuk gaji apa istilahnya itu kayak em, apa namanya itu dana pensiunnya kayak gitu. Kan orang lebih suka di pemerintah kan kadang-kadang kayak gitu kan. Jadi jam kerjanya stabil gitu. Maksudnya lebih 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 teratur jam 8 terus jam 5 gitu. Kalau di startup kan kadang-kadang ya taulah budaya agile gimana kayak gitu kan. Terus nanti di startup juga kan kita nggak sampai hari tua ada jaminan buat ini kan dana pensiun kayak gitu. Paling itu aja sih. Cuman sekarang beberapa birokrasi pemerintah udah kayak niru-niru apa namanya itu niru startup gitu kan. Contohnya kayak Jabar Digital Service ya. Ini ya punya Pak Ridwan Kamil kan. Nah ini yang coding bootcamp mereka ya. Nah ini yang model-model yang birokrasi pemerintah tapi dia niru-niru startup kayak gitu. Nah ini. Terus kalau di Jakarta JSC namanya, Jakarta Smart City gitu kan. Ini kan sebenarnya punya pemerintah cuman ya ala-ala startup kayak gitu. Nggak tahu sih kalau di dalamnya gimana gitu kan. Ada kemarin teman aku yang di IABB kerja di sini gitu. Tapi dia kalau nggak salah data analis ya, kalau nggak salah. Beberapa sih, pokoknya di kota-kota besar udah pada ngikutin budaya startup kayak gitu kan. Cuman kan kalau anak-anak muda kan kurang suka ya kalau budaya-budaya pemerintah gitu kan, lama gitu kan. Jadi kayak gitu sih. Kalau aku pribadi, kalau di pemerintah karena iya benar. Pengembangan karirnya ini apa namanya tuh jenjang karirnya tuh kurang ya. Terus juga kadang-kadang jenjang karir di pemerintahan itu kan ya tergantung kita gimana kita ke atasan kayak gitu kan. Walaupun sebenarnya aku sendiri belum ngerasain gitu, cuman ya dari banyak pengalaman orang ya kayak gitu. Bahkan kalau di startup itu kan jenjang karirnya jelas kayak gitu kan. Bahkan salah satu pertanyaan penting ketika kita wawancara itu ya tentang jenjang karir gitu kan. Kita tanyain ada jenjang karir nggak sih di apa namanya itu di perusahaan ini kayak gitu. Aku pernah dulu tuh apply di kalau nggak salah di rumah amal Salman ya. Ini punyanya ITB. Nah ini pernah apply di sini kan, ini sumpah sih parah banget. Mereka tuh nggak ada tim, jadi yang IT-nya tuh nggak ada tim gitu kan. Terus full stack, maksudnya Superman gitu kan. Terus ditanyain sama aku kayak gini, kamu pertama aku nanyain gini, di sini ada tim nggak untuk yang IT-nya nggak ada gitu kan. Terus setelah itu aku tanyain, ditanyain sama mereka, kamu siap nggak kalau sebulan itu manajer itu ataupun atasan itu minta bikin 4 aplikasi gitu.
Enggak, terus aku langsung jawab nggak siap kayak gitu kan. Terus aku jelasin kenapa, karena ya yang namanya pengembangan aplikasi itu kan kompleks ya gitu kan. Ada apa nama, ada metodologinya gitu, ada alurnya gitu kan. Yang gila aja gitu, sebulan per aplikasi diminta. Siapa yang bisa kayak gitu? Bisa sih, cuman ya tipes yang ada nanti kayak gitu. Ya udah, dari cara aku ngasih jawaban aja Pak udah tahu kan pasti nggak lulus kayak gitu. Dan aku juga nggak mau sih. Ketat banget, bukan ketat ya, parah sih kalau itu. Dan ini nggak ada tim gitu kan. Terus aku tanyain jenjang karir juga belum ada. Ya udah aku skip gitu. Jadi mungkin ada beberapa startup yang bagus itu ini Alami Syariah. Nah ini untuk pendanaan ya, kayak investasi gitu, tapi bukan binary option. Nah ini apa namanya tuh, ini startup di bidang finance ya, cuman ya pakai syariah gitu kan. Nah kalau di sini memang ada timnya gitu, ada front end, back end gitu-gitu kan. Nah kemarin aku apply di sini tapi belum dipanggil sih. Kayaknya CV aku tuh nggak lewat karena masih pakai CV yang model desain gitu. Harusnya sih pakai CV ATS nanti. Nanti kapan-kapan kita bahas ya CV ATS ini. Mungkin kita lihat CV-CV kayak Microsoft Word ini kan nggak bagus kan. Ternyata CV yang kayak gini sebenarnya yang lolos sistem kayak gitu. Bukan CV-CV yang kayak gini kayak gitu. Bukan kayak gitu. Kapan-kapan nanti kita bahas. Nah ini bagus sih yang Alami Syariah ini. Atau Badar juga. Kalau di Depok kan ada Badar ya. Nah ini basisnya ya model-model Islami juga kayak gitu. Kalau ini kan apa namanya tuh untuk pengembangan software ya, startup ini. Oh ya Gits Bandung. Itu sih yang tadi aku tahu beberapa kan. Jadi kurang lebih kayak gitu ya. Jadi pertama aku bahas tentang skema perkuliahan dulu biar teman-teman nanti enggak apa namanya bisa mengukur gitu kan target teman-teman di semester ini mau apa kayak gitu. Jadi yang pertama itu tentang kehadiran ya. Kehadiran itu 5%. Ini kayaknya udah default dari kampus kayak gitu kan. Nah, ini tugas sama praktikum gitu. Jadi biasanya aku nanti ngasih tugasnya itu pasti modelnya itu praktek kayak gitu kan. Jadi yang namanya ngoding itu kan nggak cukup cuman baca ataupun ngelihat teori doang kayak gitu kan, ataupun cuma sekedar nonton kayak gitu. Jadi harus banyak praktek. Jadi aku menekankan di praktek. Jadi nanti untuk tugas dan prakteknya itu 35%. Terus nanti UTS sama UASnya itu 60% ya. Jadi 30-30 gitu. UTS 30, UAS 30. Jadi nanti UTS sama UAS kita tuh nanti base-nya itu final project kayak gitu. Nah, kurikulum kayak gini tuh aku contohin dari Decoding. Jadi Decoding itu dia kurikulumnya kayak gitu. Jadi full praktek terus nanti di akhir ada submission gitu. Jadi nanti kalau aplikasinya sesuai gitu kan, nanti dikasih feedback. Tapi kalau nggak sesuai nanti di reject terus dikasih tahu alasannya kenapa. Contoh misalkan nih, aku ngambil kelas expert gitu kan. Nah, ini ditolak gitu kan. Nanti dikasih tahu alasannya kenapa. Nah, aku nanti modelnya tuh kayak gini gitu dan final project teman-teman aku code review secara manual kayak gitu ya. Kayak gitu. Jadi walaupun sekitar 30-an orang ya nggak apa-apa gitu, nggak terlalu banyak kayak gitu kan. Nah ini ditolak gitu. Nah ini kan cara yang bagus untuk kita belajar programming, apalagi kalau kita punya yang namanya itu pasangan gitu, kayak istilah pair programming kan. Jadi nanti kita ngoding, teman kita ngelihatin gitu. Jadi nanti di situ kayak apa istilahnya ya, apa namanya tuh kemampuan kita tuh di testing kayak gitu. Nah ini salah satu hal yang bagus gitu. Jadi nanti teman-teman punya feedback juga gitu di aplikasinya. Nah, terus itu kan tadi komponen penilaian. Nah, nanti teman-teman pilih nih kira-kira teman-teman mau nilai apa gitu. Misalkan teman-teman ngerjain semua ya, termasuk tugas dan final projectnya gitu kan. Itu teman-teman pasti dapat A gitu, kurang lebih dapat A gitu kan. Itu kalau di kelas back end kemarin kayak gitu. Tapi kalau teman-teman cuma ngerjain UTS dan UAS-nya aja gitu kan, itu kayaknya itu teman-teman nanti dapat C- gitu. Kan kalau kita lihat yang finalnya itu kan cuma 60%. Nah, itu kemungkinan nanti dapat C- kayak gitu. Nah, kalau teman-teman ngerjain tugasnya aja, itu kemungkinan nanti dapat D kayak gitu. Karena kan persentasenya cuma 35% gitu kan. Kan totalnya harus 100% kayak gitu. Nah, terus kalau teman-teman melakukan plagiasi gitu ya, itu nanti dapat E kayak gitu. Nah, untuk yang plagiasi ini emang aturan ketat ya, termasuk di kampus gitu, apalagi di akademik kayak gitu kan. Nah, ini termasuk plagiasi, ini aturan yang ketat emang, baik itu di kampus ataupun di codingan kayak gitu kan. Kan nggak bagus ya misalkan kita curi codingan orang kayak gitu. Bahkan di free code camp sendiri juga
ketat aturannya terkait plagiasi ini gitu. Termasuk yang di apa namanya tuh, yang di punya aku tadi tuh, di sertifikasi aku tadi itu, di sini ada dilihat di sini. Jika kamu suspect that any of this project violate academic honest policy gitu kan. Jadi kalau ada ketentuan yang melanggar kayak plagiasi, disuruh lapor gitu. Bisa aja kayak apa namanya itu project aku tuh hasil dari kopas dari GitHub orang gitu kan. Nah, kita bisa report kayak gitu. Nah, ini emang ketat aturan plagiasi ini kayak gitu kan. Nah, untuk lulus itu minimal teman-teman dapat ini ya, dapat C gitu. Oke, kurang lebih kayak gitu untuk yang nilai komponen penilaian sama nilai akhir teman-teman nanti. Sama nanti mungkin aku akan update monitoring dashboard buat mahasiswa ya. Jadi nanti kalian bisa ngelihat tuh progres kalian udah sampai mana, nilai akhirnya udah sampai mana gitu. Jadi itu aku update tiap minggu kayak gitu. Nah, ini aturan yang penting terkait software engineer ya. Jadi kalau kita pengen jadi software engineer itu ada beberapa aturan sebenarnya kan yang butuh kita terapkan gitu. Yang pertama itu harus tepat waktu. Kalau ini aturan akademik ya. Jadi kayak nanti pengumpulan tugas gitu kan, terus kehadiran gitu sama final itu nanti on time ya. Jadi nanti kalau aku buka seminggu berarti nanti otomatis ditutup kayak gitu. Nah, terus yang ini, yang bagian kedua ini mungkin ini debatable ya. Maksudnya sesuatu yang bisa kita diskusikan ataupun debat gitu kan. Yang pertama itu di sini aku enggak meng-highlight yang passion. Kenapa? Karena coding ini menurut aku itu sebuah kemampuan bukan gift ya. Jadi karena dia kemampuan, kita tuh perlu praktek gitu kan. Yang penting praktek aja gitu. Semakin banyak kita praktek, pasti kita bisa kayak gitu. Jadi coding ini bukan 100% soal passion gitu. Misalkan teman-teman cuma passion 5% aja di coding nggak apa-apa. Yang penting banyakin 90%-nya itu praktek kayak gitu. Misalkan teman-teman passionnya 90% tapi coding prakteknya itu 10% ya, teman-teman nggak akan jadi software engineer yang hebat kayak gitu. Jadi passion ini kalau ada sedikit aja itu udah cukup kayak gitu. Nah, terus yang kedua ini bagian ketiga ini yang penting, baca dokumentasi kayak gitu ya. Jadi nanti sering nih di slide aku itu isinya dokumentasi kayak gitu kan. Jadi cuman poin-poinnya aja aku highlight kayak gitu. Jadi nanti yang namanya kita ngoding itu nggak mungkin ngelihat slide dosen gitu kan. Karena slide dosen kan nggak diupdate gitu kan. Nah, nanti untuk teknologinya itu, untuk referensinya itu nanti aku selalu arahin ke dokumentasi. Nah, yang terakhir ini harus selalu penasaran ya, harus selalu nanyain kan. Misalkan ada codingan yang nggak tahu gitu kan, ini codingan apa aneh gitu kan, ya udah tanyain aja gitu. Pasti kita akan jawab kayak gitu. Nah, ini yang terkait plagiasi tadi ya. Jadi kalau yang melakukan plagiasi itu nanti mungkin di satu komponennya itu pasti akan ada 0 gitu kan. Ya pasti otomatis akan ngulang kayak gitu tahun depan ataupun semester depan. Nah, jenis-jenisnya apa aja? Yang pertama itu nge-share projectnya ke orang lain kayak gitu kan. Terus yang kedua itu minta projectnya ke orang lain. Nah, itu termasuk ya. Terus copy paste dari GitHub. Karena kemarin ada yang ngopas dari GitHub kayak gitu kan. Nah, itu termasuk plagiasi kayak gitu. Terus ini yang final projectnya itu pasti aku testing sama pasti aku lakukan code review kayak gitu kan. Nah, untuk yang plagiasi ini itu nggak ada perbaikan ya gitu kan. Nanti kalau mau perbaikan nilai, perbaikan kayak kurang nilai itu ada bagian lain. Kalau untuk yang plagiasi ini nggak ada perbaikan kayak gitu. Karena ini emang aturan ketat dari kampus kayak gitu kan. Nah, ini yang seru. Kalau kemarin di back end itu aku nge-challenge yang anak-anak back end gitu kan. Kalau pengen nilai tambahan itu ngerjain sertifikasi free code camp gitu kan. Tapi yang bagian back end. Nah, kalau teman-teman butuh nilai tambahan gitu kan. Nah, artinya teman-teman butuh lebih banyak kopi gitu kan buat ngoding. Nah, teman-teman coba nih ambil sertifikasi front end punyanya si free code camp gitu. Jadi nanti yang berhasil nyelesain ini aku kasih nilai tambah gitu. Dan sebenarnya nilai itu kan bukan segalanya gitu kan. Yang penting itu sertifikasi kita kayak gitu kan. Punya sertifikasi global. Nah, untuk ketentuannya teman-teman ngambil semua kursusnya sama nyelesaikan 1 dari 5 project. Jadi kursusnya ada apa aja? Ada Bootstrap, terus ada jQuery, ada SAS gitu. Nah, kalau aku udah selesai, yang React ini aku udah selesai, Redux sudah selesai, sama React Redux sudah selesai. Kalau ini kemarin aku nggak ngambil karena aku pengen fokus ke React-nya aja. Jadi ini aku skip gitu. Dan aku juga udah belajar Bootstrap gitu kan. Jadi aku fokus ke yang ke React-nya aja. Nah, yang belum itu aku ngerjain project-nya gitu. Nah, nanti boleh nih kita sama-sama nanti kayak diskusi gitu, kira-kira mau ngerjain project apa kayak gitu. Aku nanti coba ngerjain semuanya juga sih. Nah, ini seru. Nah, kalau teman-teman ngerjain salah satunya aja gitu ya. Tapi kalau untuk dapatin sertifikasinya harus semuanya nih, harus 5 kayak gitu. Dan aku belum sih. Kalau yang back end aku udah selesai sih. Dan sekarang aku lagi ngerjain yang QA, Quality Assurance, belajar testing gitu.
Nah, ini kan udah komplit semua kan, 5 projectnya. Mungkin itu ya untuk yang kalau teman-teman mau nilai tambah gitu kan. Sebenarnya nggak usah terlalu mengejar nilai gitu kan. Yang penting kalau kita fokus gitu kan pengen dapat sertifikasi ini ya pasti bisa gitu. Nilai itu cuman bukan apa nilai itu cuman sampingan aja gitu. Terus nanti batasannya itu sampai 18 Juni ya. Maksudnya itu sampai kelas kita selesai kayak gitu. Jadi yang aku kasih nilai tambah itu yang cuman apa namanya itu yang memenuhi semua requirement tadi. Jadi semua kursnya sama satu projectnya kayak gitu. Nah, itu seru untuk kita selesaikan. Nah, ini terkait pengumpulan ya, terkait ketetapan waktu. Jadi tugas itu biasanya tuh aku buka seminggu kayak gitu kan. Kenapa? Biar nggak numpuk kayak gitu. Nggak numpuk di kalian sama nggak numpuk di aku kayak gitu. Jadi nanti setiap minggu tuh aku tutup terus langsung aku recap kayak gitu. Terus UTS sama UASnya biasa aku buka selama 2 minggu. Nah, ini nanti bergantung kesepakatan kita. Biasanya kan ada 2 minggu, ada 3 minggu gitu kan. Tergantung nanti kita lihat kalau emang banyak tugas akhir proyek ya udah kita lamain kayak gitu. Bisa 3 minggu kayak gitu kan. Nah, terus nanti yang untuk penugasan ini otomatis ditutup ya kayak gitu. Terus nggak ada extra time ya, karena kan ini bukan main bola. Jadi kurang lebih kayak gitu ya terkait yang ketepatan waktu. Nah, ini sedikit informasi. Jadi mungkin kalau teman-teman nanti belum gabung ke grup terus nanti masih bingung yang mana nih matkul kita yang mana gitu kan link Elenanya. Nah, ini ya. Jadi nanti link Elenanya ini terus nanti grup WA-nya ini sama ini repository GitHub-nya. Jadi nanti setiap pertemuan itu kan pasti kita ada ngoding. Nah, source code-nya itu aku upload ke repository GitHub kayak gitu. Jadi nanti reponya itu aku upload berdasarkan branch. Misalkan pertemuan 2, berarti di branch pertemuan 2 kayak gitu. Contoh misalkan nih, kita pertemuan ketiga gitu kan. Ya udah aku upload di branch pertemuan ketiga. Ini biar teman-teman gampang navigasiinnya gitu. Jadi aku nggak bikin banyak folder kayak gitu ya. Sampai pertemuan 13 kayak gitu. Jadi buat memudahkan teman-teman belajar lagi kayak gitu. Jadi nanti videonya ada, terus repository GitHub-nya juga ada kayak gitu. Nah, ini sedikit tentang prasyarat ya. Tapi sebelum itu ada yang mau ditanyain dulu nggak terkait skema tadi? Atau ada yang mau didiskusikan dulu sebelum aku bahas tentang prasyarat perkuliahan ataupun prasyarat matkulnya gitu. Ya, itu sebenarnya kalau terkait kalau kelas weekend itu emang dari dosen-dosen sebelumnya ataupun dari dosen gitu kan emang diamanahin buat jangan terlalu ketat gitu, beda sama yang anak reguler gitu kan. Kalau terkait itu nanti gampang lah, nanti tinggal japri aku aja kayak gitu. Tapi nanti secara umumnya kan gini, kan itu kan di situ ada kelas pagi kan. Kelas pagi sama kelas weekend itu kan digabung jadi satu grup. Nah, paling nanti yang assignment itu kan aku set secara umum kayak gitu kan. Nah, nanti kalau telat paling aku rekapnya manual kayak gitu. Jadi tetap yang kalau di Elena itu aku tutupnya misalkan hari Jumat ya udah hari Jumat. Nah, misalkan nanti teman-teman telat gitu kan, misalkan belum ngumpulin atau apa itu by Japri aja kayak gitu. Tapi aku nggak buka di Elenanya kayak gitu. Soalnya kalau aku buka di Elena nanti takutnya yang lain juga nge-upload atau gimana gitu. Itu by case aja sebenarnya. Yang sebelumnya yang kelas backend juga kayak gitu sih sebenarnya. Yang kelas backend gitu. Ada beberapa yang kerja gitu kan, jadi malam baru bisa ngumpulin kayak gitu kan. Jadi itu gampang lah. Jadi kurang lebih itu ya. Oke, gimana? Ada lagi? Oke, kalau nggak ada kita coba lanjut sedikit ya. Nah, ini yang penting nih, prasyarat ya. Jadi kan ini kan kelas lanjutan front end kayak gitu kan. Awalnya aku tuh pengen ngebahas lagi dari awal tentang HTML sama CSS kayak gitu. Terus aku tanyain ke Bu Tiffany, Bu ini yang materi basic ini HTML CSS itu perlu dibahas lagi nggak? Kata Bu Tiffany nggak usah gitu. Langsung bahas ke JavaScript frameworknya React kayak gitu kan. Nah, ya udah. Tapi
aku ngasih sedikit kelonggaran. JavaScript-nya itu tetap aku bahas kayak gitu. Kenapa? Karena React JS ini itu kan build on top JavaScript kan. Jadi dibangun di atas JavaScript. Jadi JavaScript-nya aja nih yang aku bahas ulang kayak gitu. Termasuk JavaScript modern ya kayak gitu kan. Jadi nanti aku tuh yang aku ajarin di sini itu adalah JavaScript yang memang dipakai sama React kayak gitu. Jadi kita nggak akan belajar JavaScript yang nggak dipakai sama React kayak gitu. Intinya kita belajar JavaScript modern kayak gitu. Nah ini basic knowledge yang teman-teman harus punya gitu kan. Dan aku yakin teman-teman udah belajar nih di semester sebelumnya. Atau mungkin kalau yang udah kerja, udah apa namanya tuh, udah tahu lah ini kan. Yang pertama itu tentang HTML sama CSS ya. Kalau HTML ini ya basic kayak tag itu apa, elemen itu apa, atribut itu apa gitu kan. Terus ngasih kelas ID, terus elemen dasar kayak paragraf, heading gitu kan. Terus bikin gambar gimana, bikin form gimana gitu kan. Terus tentang layout kayak div, span gitu kan. Terus header, main, footer, nav. Nah ini itu pasti kita pakai di React kayak gitu. Nggak mungkin kita ngoding React tanpa punya pengetahuan ini gitu. Terus kalau yang CSS nanti kayak selektor gitu kan. Selektor ini gimana cara kita milih si elemen HTML. Itu bisa berdasarkan nama elemennya, terus nama kelasnya gitu kan, terus nama ID kayak gitu. Terus tentang box model kayak margin, padding gitu kan. Terus tentang styling text kayak warna, background kayak gitu. Nah ini yang penting tentang CSS layout ya, flexbox gitu. Nah dari teman-teman nih ada nggak dari subjek ini yang teman-teman belum pahamin ataupun kuasain kayak gitu? Atau udah pada tahu semuanya? Emang mau dipisahin? Tapi nanti coba kita lihat ya. Tapi kalau bisa disatuin nggak apa-apa sih, disatuin. Dan untuk yang Elenanya juga disatuin kan, karena memang pengajarnya satu. Kayak gitu kemarin kata BAK gitu. Jadi kalau pengajarannya satu ya udah Elenanya dibuat satu kayak gitu. Mungkin nanti kalau emang butuh grupnya dipisah ya udah nggak apa-apa gitu. Flexbox ya, oke. Jadi mungkin rata-rata sih di layout ya Flexbox gitu. Nah mungkin kalau teman-teman yang basicnya ini udah agak lupa gitu kan. Nah aku ngasih resource tambahan ya buat teman-teman pelajari lagi basicnya kayak gitu. Nah di sini ada beberapa course gitu kan. Pertama dari NetNinja, terus dari FreeCodeCamp, terus yang 2 lagi itu dari Mozilla. Cuman ini tuh tulisan ya bahasa Inggris. Nah saran aku ngambil dari yang FreeCodeCamp aja. Nah di sini cuma 2 jam kayak gitu kan, dan langsung build project kayak gitu. Nah karena ini langsung build project dan sifatnya itu nge-review kayak gitu kan, aku yakin itu nggak bakal kesulitan gitu daripada kita belajar dari awal. Kalau belajar dari awal kan lebih lama daripada kita nge-review kayak gitu kan. Nah ini ya. Nah ini kurang lebih 2 jam ya kayak gitu. Atau bisa yang dari Devsaurus tadi yang semalam aku share. Jadi ke sini Devsaurus ini bahasa Indonesia ya. Jadi teman-teman nge-review aja tuh cara bikin gambar gimana, pakai tag apa gitu kan. Nah di bagian build app nanti review di sini HTML, style elemen, atribut, terus display, ID, kelas gitu kan. Sama yang CSS. Nah yang sini tentang selektor gitu kan. Terus konsep dasar CSS, background, typography, box model. Sama di sini ada flexbox juga. Cuman di sini nggak lengkap ya. Maksudnya di sini cuma nge-review aja. Paling nanti kalau masih belum paham kita langsung terapin di React-nya nanti ketika kita bikin layout kayak gitu. Jadi nanti cukup pilih salah satu aja kayak gitu ya. Itu yang basicnya. Jadi kalau teman-teman ada yang masih lupa gitu kan, oh flexbox ya udah belajar khusus flexbox aja kayak gitu. Tapi nanti kita tetap belajar lagi ataupun kita terapin lagi nanti di si flexbox-nya di React kayak gitu. Ketika kita bikin layout atau komponen kayak gitu. Nah, terus gimana kalau JavaScript? Nah, JavaScript ini akan jadi tanggung jawab aku ya. Jadi kita nanti akan belajar bareng-bareng. Kita akan belajar JavaScript modern, OOP sama sinkronus. Sebenarnya OOP ini aku nggak bahas secara khusus ya, karena React sekarang itu dia nggak terlalu apa istilahnya ya. Dia bukan base class komponen lagi, tapi based on functional komponen kayak gitu kan. Dan disarankan pakai itu. Jadi OOP-nya ini nanti mungkin aku selipin aja kayak gitu. Yang aku fokus itu ke ES6 sama sinkronusnya kayak gitu. JavaScript modernnya ya. Why React? Karena React itu salah satu yang populer ya, dan salah satu yang aku pelajarin dan aku bisa lah kayak gitu. Kalau aku ngajarin Vue sekarang aku nggak pede, nggak yakin sih.
area label, area hidden itu tuh untuk aksesibilitas ya. Contoh kayak gini, kita kan, aku buka Elena ya, kayak gitu kan. Kita sebagai orang yang punya penglihatan gampang kan untuk ngeklik login kan. Nah gimana orang yang mungkin penglihatannya kabur gitu, dia kan nggak bisa ngarahin ke sini, otomatis yang dimainkan itu adalah keyboard, jadi tekan tombol tab. Nah muncul kan di sini skip to main content kan. Kalau aku tekan tab lagi, nah dia langsung ke konten utama kayak gitu. Nah konten utama itu kemana? Ke sini. Nah itu tentang aksesibilitas kayak gitu. Misalkan aku tap lagi gitu kan, kemana? Oh ke username. Terus aku tap lagi kemana? Oh ke password. Nah itu tentang aksesibilitas. Jadi tanpa harus menggunakan kursor, mouse gitu kan, kita bisa menavigasikan halaman ini kayak gitu. Itu namanya aksesibilitas. Misalkan nih aku mau ke bagian ini gitu kan. Nah kalau orang yang mungkin istilahnya ya, penglihatannya kurang, itu kan dia cuma bisa pakai tab gitu kan. Nanti bisa pakai sound juga, nanti pakai suara gitu. Gitu. Nah nanti kita nggak main tailwind ya, tapi kita main di style komponen. Nanti kita bahas kita nanti di React itu akan belajar dua styling yang modern. Yang pertama CSS modul, sama yang kedua itu style komponen kayak gitu. Kalau tailwind kalau mau pakai boleh, silahkan kayak gitu. Oke, jadi kurang lebih kayak gitu ya. Itu yang JavaScript ya. Nanti kita akan cover, kalau JavaScript ini nanti kita belajar bareng-bareng ya. Nah tugas teman-teman itu nge-review lagi aja nih tentang HTML CSS. Nggak harus sampai dalam banget kayak itu, nggak usah. Pokoknya yang subjek ini aja. Maksudnya teman-teman udah bisa nulis elemen dasar kayak gitu kan, itu udah cukup kayak gitu. Terus bisa ngasih style dasar kayak gitu kan, ngasih warna, itu udah cukup kayak gitu. Karena kalau mau didalamin CSS ini emang dalam sih. Dia kompleks, ada yang namanya CSS biasa gitu kan, nanti ada namanya CSS preprocessor gitu, nanti ada namanya CSS arsitektur ini kayak BEM gitu kan, kita kasih nama kelas kita tuh yang bagus kayak gimana gitu. Nah salah satunya itu namanya BEM CSS gitu. Kalian kalau mau dalamin CSS ini juga keren sebenarnya. Ini contoh aja nih, misalkan aku buka Bootstrap gitu, kita lihat salah satu komponennya yang namanya car gitu kan. Nah, di sini kalau kita lihat car, aku coba gedein ya. Nah, kelihatan nggak sih? Nama kelasnya itu car gitu kan. Terus kalau untuk title-nya, dia kasih nama car title. Nah, ini salah satu cara memberi nama ataupun penamaan CSS. Nah, ini penamaan ini itu namanya CSS arsitektur gitu. Itu ada banyak, ada yang namanya OOCS gitu kan, ada yang namanya BEM gitu. Nah, yang paling sering dipakai itu adalah BEM gitu. BEM CSS. Nah ini penting juga, cuman kita nggak akan bahas ini ya. Misalkan nih contoh nih yang car. Nah kalau keseluruhan itu namanya car. Kalau nanti gambar berarti car image. Kalau yang title berarti car title. Gunanya apa? Biar gampang kita styling nanti kayak gitu. Nah, mungkin kalau teman-teman kan pas belajar CSS ngasih namanya itu sembarangan ya. Misalkan car gitu kan. Terus nanti yang gambarnya image aja kayak gitu. Nah nanti kalau image aja itu nanti bisa ketimpa sama yang styling yang lain kayak gitu. Nah ini seru. Apalagi kalau nanti SAS dikombine sama BEM, wah itu keren banget sih. Ini BEM dan SAS itu perfect match gitu. Jadi kalian nggak usah belajar lagi nih Bootstrap kayak gini. Kalian udah bisa bikin library system sendiri kayak gitu. Dan aku lebih suka kayak gitu sih sebenarnya. Karena kan lebih customize gitu kan daripada pakai Bootstrap. Nah itu pembahasan lain tuh, nanti itu kalian dalamin sendiri aja. Aku ngasih tahu sedikit aja gitu. Oke, kurang lebih seperti itu tentang prasyaratnya kayak gitu kan. Nah baru ini materi utamanya gitu kan. Jadi materi utamanya itu nggak terlalu dalam aku bahas gitu. Cuman pengenalan front endnya aja. Tapi sebelum itu ada yang mau didiskusikan dulu atau ditanyakan? Boleh silakan. Nah iya. Bener, aku juga kayak gitu sih dulu. Itu wajar. Karena gini, kalau kita kan pasti belajar dari kesalahan kan. Misalkan nih aku awalnya tuh ngoding, coba aku buka project aku dulu ya. Ada nggak sih project lama aku tuh apa ya? Oh, yang misalkan titik GitHub gitu ya. Ada nggak sih? Nah ini decoding web. Coba ya aku ngelihat ini punya decoding dulu sih. Oh ini enggak, ini nih itu udah. Oh ini aku enggak. Kalau ini tuh aku
untuk nama kelasnya itu aku copy dari nama kelasnya si Bootstrap gitu kan. Jadi misalkan nih project gitu kan, terus nanti kelasnya itu deflex gitu itu. Nanti ini project car. Enggak, ini aku udah ini sih, udah tahu sedikit. Biasanya kita kan itu belajar dari kesalahan ya. Misalkan yang kita bikin landing page gitu kan, ataupun portfolio website gitu kan. Terus kita kan pasti ngasih nama kelas tuh kayak gitu kan ke websitenya. Pasti kita bingung kasih nama kelasnya itu kayak gimana gitu kan. Bahkan kita kasih nama kelasnya itu aneh-aneh gitu kan. Nah pasti di situ kita mikir kayak gitu, gimana sih cara ngasih nama kelas yang bagus kayak gitu untuk CSS. Akhirnya kita kayak googling gitu, oh akhirnya nemu kayak gitu. Atau enggak pas kita belajar Bootstrap nih kan, kok nama kelas di Bootstrap itu bagus-bagus ya kayak gitu kan. Misalkan contoh kayak yang tadi itu, yang apa namanya, yang komponen car itu kan, oh ternyata cara ngasih nama yang bagus itu kayak gini loh kayak gitu kan. Nah, baru nanti di situ kita explore kayak gitu. Contoh yang car tadi itu gitu. Intinya nanti kalau teman-teman orang front end gitu kan, kelihatan lah yang front end yang udah pengalaman sama yang masih pemula. Salah satunya itu dari nama kelasnya gitu. Gitu ya. Jadi ini car body, car title gitu. Jadi ini penting juga sebenarnya kalau kita mau belajar tentang ini gitu. Oh ini udah udah di compile. Nggak bisa kita lihat. Aku juga dulu gitu belajar CSS. Belum, nanti di akhir kalau nggak salah aku buka. Ada nanti absennya di akhir. Gitu. Benar, belajar namanya CSS arsitektur ya. Itu metodologi. Metodologi itu artinya kan pendekatan gitu kan. Pendekatan itu artinya bukan suatu hal yang mutlak kayak gitu kan. Kalian bisa bikin metodologi sendiri. Contoh kayak arsitektur kan ada banyak tuh, ada MVC, MVVP kayak gitu kan. Itu namanya pendekatan. Nggak harus kayak gitu. Tapi yang paling sering itu orang makanya BEM kayak gitu, BEM CSS. Nah, BEM CSS ini emang dipakai di banyak ini ya, company gitu untuk pendekatannya. Jadi ini nggak harus kayak gitu. Ini bukan teknologi tapi ini namanya tuh metodologi ataupun pendekatan kayak gitu. Namanya pendekatan kan bisa beda-beda kayak gitu kan. Jadi nanti misalkan kalian buat avatar gitu kan, nanti untuk gambarnya berarti avatar _ image kayak gitu. Jadi kita tahu misalkan mau styling gambar si avatar berarti langsung aja avatar image kayak gitu. Nah ini cara yang bagus kayak gitu. Itu nanti ada pembahasan khusus. Iya sama-sama. Itu apa nama tuh level expert dari CSS ya nanti. Mungkin kalau awal-awal kan kita belajar CSS itu ya kasih nama apa aja gitu. Misalkan namanya itu XY gitu kan. Dan itu tidak mencerminkan sesuatu. Gak apa-apa sih, wajar. Itu bagian dari perjalanan kita ngoding. Oke, kurang lebih itu ya untuk prasyarat. Nah, sekarang aku pengen bahas sedikit nih tentang front end gitu kan. Mungkin teman-teman ngambil kelas front end ini belum tahu nih kenapa sih harus ngambil front end lagi gitu kan, atau buat apa sih kita ngambil front end lagi gitu kan. Atau sekaligus kita nge-review lagi nih front end itu sebenarnya apa sih kayak gitu kan. Kenapa dibutuhkan sekarang kayak gitu. Jadi, sederhananya apa sih front end itu? Front end itu ya gampang lah, orang yang membangun suatu user interface gitu. User interface apa? User interface itu sesuatu yang teman-teman lihat. Misalkan teman-teman buka website gitu kan. Nah ini kan ada tampilan. Nah tampilan ini tuh dibuat sama orang front end. Nah user interface ini nanti tergantung ya. Ada nanti user interface untuk web, ada user interface untuk Android kayak gitu kan. Jadi ada banyak kayak gitu. Nah kemudian jenis-jenis front end ini kadang-kadang beberapa dibedain. Ada yang namanya front end web developer, berarti orang yang buat user interface untuk web. Terus ada yang front end mobile kayak gitu kan, yang bikin user interface untuk mobile. Atau umumnya dipakai istilah ini front end engineer kayak gitu kan. Jadi front end engineer ini lebih umum lah gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu. Cuman sekarang kita sepakatin aja kita tuh front end engineer kayak gitu kan. Kayak gitu. Walaupun masih junior kayak gitu ya. Enggak apa-apa sih. Itu proses belajar proses perjalanan kayak gitu. Nah kurang lebih itu yang front end sederhana kayak gitu, cuman bikin user interface doang, cuman gitu doang kayak gitu. Biasakan orang ngomongnya kayak gitu kan, ataupun klien gitu kan, coba dong ubah button ini gitu jadi warna ini terus geser ke sini kan cuman gitu doang kayak gitu. Biasakan klien tahunya cuman kayak gitu ya, dia nggak tahu di balik layarnya kayak gimana gitu. Tolong dong gambarnya itu kamu kesiniin terus kamu kasih animasi gitu kan, dia nggak tahu cara bikinnya. Gitu sedikit tentang front end kan. Nah ini mungkin sesuatu yang sering didebatkan ya,
sebenarnya beda nggak sih UI UX sama front end gitu kan? Kalau secara umum itu beda gitu, tapi secara teknis, secara kerja di pemerintahan itu kadang-kadang digabung kayak gitu. Jadi berdoa aja teman-teman dapat kerjaan yang bagus kayak gitu kan, yang punya timnya kayak gitu, yang punya tim, yang bukan nggak ada timnya kayak gitu. Jadi sederhana kayak gini, UI UX itu yang buat desainnya, orang front end itu yang buat codingannya kayak gitu. Maksudnya gimana? Misalkan contoh gini, nanti orang front end itu nanti dia desain tuh tampilannya di Figma kayak gitu kan. Misalkan ada seorang front end gitu kan, ini contoh aku buka satu studi kasus aku ya, pas aku belajar UI UX gitu. Nah, jadi tugas seorang UI UX itu dia cuman ya, cuman ngedesain ini doang kayak gitu. Tapi nggak sebatas cuma aja ya. Jadi luas yang dibuat sama dia. Salah satunya itu tentang nanti mereka bikin style guide-nya, terus desain sistemnya kayak gitu kan, terus bikin home apa namanya itu desain UI-nya. Ini tugas orang UI UX kayak gini kan. Nah, mulai awalnya tuh dia nanti ngeriset dulu gitu kan. Ada namanya nanti interview ke user gitu kan. Awalnya dia bikin wireframe kayak gini dulu, mockup gitu kan. Baru nanti dibikin prototipe-nya kayak gini gitu. Nah, ini tugasnya orang UI UX. Nah, yang front end gimana? Front end nanti ya ngubah tuh yang desain tadi itu ke tampilan websitenya gitu. Pakai HTML, CSS gitu kan. Sama JavaScript. Nah, kalau sekarang pakai React kayak gitu kan. Nah, ini kan udah bisa diakses nih, pas diklik nanti ngarahin gitu kan. Nah, ini tugas orang front end kayak gitu. Sederhananya kayak gitu ya. Walaupun sebenarnya nanti UI UX itu bisa dipisahkan lagi by role-nya kayak gitu. Mungkin kan kalau kita lihat kerjaan orang kan lebih gampang ya karena kita nggak ngerasain gitu. Misalkan nih anak front end ngelihat, cuman bikin gini-gini doang, warna doang, gampang kayak gitu kan. Sebenarnya nggak segampang itu sih. Itu ada risetnya kayak gitu ya. Kita harus bikin banyak pokoknya tahapannya tuh. Terus juga kalau anak desain gitu kan ngelihat anak front end cuman ngubah-ngubah yang udah kita desain kan gampang kayak gitu kan. Ya nggak segampang itu juga kayak gitu. Intinya punya kesulitan masing-masing kayak gitu ya. Jadi aku yakin sih kalau anak UI UX yang punya pengalaman di front end itu pasti nanti dia ngedesainnya itu nggak ngenyusahin front end kayak gitu. Tapi kalau anak UI UX yang nggak pernah berkecimpung di bidang front end pasti desainnya tuh aneh-aneh nanti kayak gitu. Kayak gitu. Biasanya sih kebanyakan ya. Aku kebanyakan ketemu sama orang, kan aku kayak belajar di beberapa pelatihan gitu kan. Banyak orang-orang yang sebelumnya itu di front end, terus akhirnya dia pindah ke UI UX. Salah satunya ini si Sony ya. Siapa sih namanya tuh? Alah, dia nih dia kerja di Grab. Aduh, aku lupa lagi namanya siapa. Oh ini Sony Lazuardi. Nah, Sony Lazuardi ini dia kerja di Grab Singapura kan. Ini orang Indonesia ya. Jadi awalnya itu dia emang orang front end gitu kan. Cuman ya namanya ngoding itu kan ada titik jenuhnya gitu kan. Akhirnya dia pindah passion gitu kan ke UI UX. Jadi UI UX ini emang UX ini memang lebih sering interaksi sama manusia kayak gitu. Kalau codingan tadi lebih sering interaksi sama kode kayak gitu kan, jadi ya jenuh gitu. Jadi emang rata-rata UI UX itu emang rata-rata tuh pindahan dari front end ya kebanyakan. Terus aku berapa orang yang aku kenal juga kayak gitu sih, kebanyakan memang itu orang UI UX itu pindahan dari orang front end kayak gitu. Jarang sih dari UI UX ke front end gitu, seringnya sih dari front end ke UI UX kayak gitu, karena memang udah jenuh gitu ngoding kan. Jadi ya udah ke UI UX gitu, desain terus berhubungan dengan manusia gitu kan, terus wawancara gitu kan, ngeriset kayak gitu. Iya, so UX tuh Pak Sony gitu. Bahkan dia juga jago ngoding kayak gitu kan. Sony Lazuardi ini walaupun dia orang UX, dia itu banyak bikin project ya, kayak dia bikin UI komponen untuk React kayak gitu kan. Keren lah pokoknya ini orang. Dia banyak bikin project soalnya, walaupun orang UX gitu kan. Jadi dia tetap jago ngoding kayak gitu. Ini beberapa project-projectnya. Kurang lebih kayak gitu. Jadi ini kurang lebih perbedaan UI UX sama front end ya. Jadi kadang-kadang ada beberapa di instansi digabungin, ada beberapa yang dipisah kayak gitu. Oke, jadi kurang lebih itu. Nah, terus kita coba tanya why gitu kan. Kenapa sih kita belajar front end lagi dan kenapa kita ngambil lagi nih kelas front end kayak gitu. Nah,
Sederhana kayak gini, kalau dulu tuh kayak sekitar berapa tahun yang lalu gitu kan, untuk jadi seorang front end itu cukup ini aja, HTML, CSS, sama JavaScript, sama satu lagi itu andalan para veteran, jQuery. Masih aku yakin banyak banget website yang pakai jQuery gitu kan. Dulu tuh banyak banget kayak gitu. Bahkan ini salah satu wajib yang harus dikuasai sama orang front end kayak gitu kan. Nah, dengan tools ini aja itu kita udah bisa disebut sebagai seorang front end gitu kan. Jadi slicing itu ngubah dari desain ke kode kayak gitu kan. Nah, itu udah bisa disebut sebagai seorang front end. Ya, tapi kan yang namanya teknologi kan enggak stuck ya. Jadi kadang setiap tahun itu ada perubahan gitu kan, ada teknologi baru, arsitektur baru kayak gitu kan. Akhirnya kita nggak cukup nih belajar ini aja gitu. Nah, oleh karena itu, kenapa sih kita harus belajar front end lagi kayak gitu kan? Nah, di sini aku mau jawab gitu. Kenapa sih kita harus belajar front end lanjutan? Nggak cukup ini aja gitu. Bahkan kalau kita lihat Locker sekarang itu, persyaratannya nggak hanya ini aja, nggak hanya HTML, CSS, tapi ini wajib ya. Tapi ada juga persyaratan lain gitu. Nah, untuk menjawab itu, aku akan ngejelasin sedikit tentang arsitektur yang namanya monolitik sama microservice kayak gitu. Iya, nggak harus jago ngoding, benar, nggak harus jago ngoding. Cuman kalau di Indonesia ini emang rata-rata sih harus jago ngoding. Pokoknya tuh kalau di Indonesia itu masih kayak gini, lockernya itu jika memiliki kemampuan coding ada ada nilai plus kayak gitu kan. Pokoknya kayak gitu-gitulah kalau isi locker kayak gitu kan. Yang dicari UI UX itu kan. Terus tiba-tiba pas kita baca punya kemampuan front end mendapatkan nilai plus, terus punya kemampuan back end akan dapat nilai plus kayak gitu. Tapi secara sederhana nggak perlu ini sih, nggak perlu punya kemampuan ngoding. Aku awalnya kan belajar front end, kan aku bukan anak desain ya, aku kan belajar front end kan awalnya. Tapi setelah itu aku kayak mikir, aku kan nggak mungkin nunggu orang untuk ngebikin layout gitu kan. Akhirnya ya udah aku ngambil kelas UI UX dari dari Sunbird Code gitu kan. Nah, akhirnya aku baru bisa belajar desain dikit-dikit gitu, walaupun bukan desain grafis ya, tapi desain web kayak gitu, desain UI-nya kayak gitu. Karena aku rasa aku butuh gitu buat belajar UI UX sedikit kayak gitu. Jadi nanti sebelum aku bikin front end aku ya coret-coret dulu gitu di Figma kayak gitu. Nah, jadi kalau aku dulu tuh stepnya itu belajar front end, terus belajar back end, terus belajar front end lagi, baru belajar UI UX kayak gitu. Step orang kan pasti beda-beda kan. Ya, UX itu emang lebih ke riset ya. Jadi memang UX itu bukan ilmu pasti gitu. Beda sama coding. Coding itu kan maksudnya gini, coding itu ilmu pasti ya. Intinya gini, kalau mau bikin button ya udah ukurannya segini-segini. Kalau UX itu enggak. UX itu kita harus meriset berdasarkan kebutuhan pengguna. Misalkan penggunanya itu orang tua gitu kan, nggak mungkin kita kasih warna-warna yang yang flat gitu kan. Orang tua kan suka yang warna-warna cerah kayak gitu kan, ataupun yang kecerahannya itu 100 kayak gitu. Jadi pokoknya itu ada risetnya kayak gitu. Terus misalkan pasar kita tuh anak muda, nggak mungkin anak muda itu kita kasih warna-warna merah terang kayak gitu kan, aneh aja kayak gitu. Jadi itu ada risetnya kayak gitu. Nanti ada riset berdasarkan penggunanya. Nanti kita interview mereka gitu kan. Bahkan nanti di UX itu ada istilahnya itu law ya, aturan di UX kayak gitu. Nah, ini karena UX ini tuh ilmu istilahnya itu ilmu yang berkaitan dengan jurusan lain kayak marketing, kayak psikologi kayak gitu kan. Kan kita harus juga paham tentang psikologi warna kayak gitu kan. Ini ada hukum Higgs, Fitts gitu kan. Aku juga udah nggak ingat lagi gitu. Nah ini yang paling sering nih efek Zeigarnik ini ya. Ini kalau von Restorff ini nih. Jadi kalau von Restorff ini tuh yang kita pengen tonjolkan itu. Misalkan kita pengen tonjolkan yang bisnis. Ini kita istilahnya ya. Kita bedain desainnya. Paling sering ini aku nemuin di sini di Niaga Hoster. Ini kita lihat ya. Mungkin kita ngelihat kok ini beda sendiri gitu kan. Nah, ini sebenarnya itu bagian dari UX Law. Nah, ini nih penawaran terbaik. Kenapa desain ini tuh berbeda sama yang di sini dari 3 ini gitu. Nah, ini sebenarnya hukum UX ya. Namanya tuh ini tadi. Von Restorff. Kayak gitu. Ini efek von Restorff. Ini kalau kalian belajar kayak gini tuh nanti di UX sebenarnya. Nah, nanti orang front end yang ngubah yang tampilan tadi ke kayak gini gitu. Nah, kalau ini kan sama semua nih kan. Itu ada law-nya sendiri, ada aturannya sendiri ya. Kemarin tuh belajar itu juga ya, cuman agak sedikit bosan sih. Karena ini kan emang dia bukan ilmu pasti kan.
nggak bisa desain itu bisa dipelajarin karena skill gitu kan. Aku juga dulu nggak bisa desain tapi karena belajar terus praktek akhirnya bisa gitu. Walaupun kita bukan anak visual banget gitu. Nah di sini aku mau menjawab pertanyaan tadi gitu. Kenapa kita harus belajar front end lagi gitu? Jadi aku untuk menjawab ini aku jelasin dulu arsitektur namanya itu monolitik dan microservice. Sekarang kita coba lihat. Biasanya nih kalau kita ngoding di back end gitu kan, entah pakai Laravel ataupun pakai CI gitu kan. Nah, yang kita kembalikan ke user itu adalah HTML sama CSS kayak gitu kan. Jadi view ataupun tampilan yang dikembalikan ke user itu adalah HTML CSS. Contoh, aku akses nih di coding. Nah, ini kan aku akses nih di coding ke back end. Nah, si back end-nya yang dikembalikan apa? Nah, tampilan kayak gini nih, HTML CSS kayak gitu kan. Nah, yang ini tadi itu disebut dengan arsitektur monolitik kayak gitu. Mono itu bahasa ini ya, bahasa ilmiah ya. Apa bahasa ini sih? Mono itu kan artinya satu ya. Coba kita lihat KBBI. Mono artinya tunggal gitu kan, sendiri. Kalau dua itu dui, kalau tiga itu trinitas ya. Trinitas itu konsep ketuhanan sih. Jadi intinya mono itu satu. Apa sih arsitektur mono itu monolitik gitu kan? Jadi arsitektur monolitik itu adalah yang menggabungkan semua komponen jadi satu kayak gitu. Jadi di back end-nya ini semuanya disatuin kayak HTML di sini, CSS di sini, PHP di sini, Laravel di sini. Pokoknya dalam satu komponen ini disatuin kayak gitu. Nah, intinya back end dan front end-nya disatuin jadi satu kayak gitu. Itu namanya monolitik. Jadi ingat aja mono itu satu gitu. Nah, itu yang dulu kayak gitu kan. Nah, terus muncul pertanyaan, gimana kalau aplikasi kita itu, contoh kayak di decoding ini ya, pengen kita scale up gitu. Misalkan nih, kan di sini ada data-datanya kayak misalkan program terbaru kayak gini kan. Terus ada learning pad gitu kan. Nah, ini learning pad-nya ada banyak nih. Nah, gimana cara scale up-nya dan pengen dipakai di aplikasi lain, misalkan di Android kayak gitu kan. Ada nanti orang Flutter ataupun orang Android gitu kan, Android Studio, orang Java gitu kan. Pengen pakai nih data-data ini. Ya nggak bisa dong gitu kan. Bisa sebenarnya caranya itu langsung akses ke database-nya, cuman kan berbahaya kan kalau banyak aplikasi yang mengakses database langsung kayak gitu. Otomatis permasalahan ini tuh nggak bisa diselesaikan gitu. Terus gimana dong solusinya? Gampang, kita bisa melakukan yang namanya decouple. Decouple ini apa? Kalau couple ini kan pasangan, kalau decouple ini berarti memisahkan. Apa yang kita pisahin? Back end dan juga front end kayak gitu. Yang sebelumnya kita satuin, nah ini yang kita satuin nih, front end dan back end-nya. Nah, untuk mencapai solusi ini tadi, di mana decoding ini pengen dipakai oleh aplikasi lain, contohnya kayak di Android, yaitu kita harus melakukan yang namanya decouple gitu. Nah, itu solusinya. Terus teknisnya gimana? Teknisnya tuh kayak gini. Kita ambil contoh lagi. Misalkan nih, teman-teman orang back end gitu kan, orang Laravel gitu kan. Nah, yang dikembalikan sekarang bukan HTML lagi, tapi yang namanya tuh JSON. Jadi yang dikembalikan itu JSON, data dalam bentuk format JSON gitu. Datanya kurang lebih kayak gini, ada nama Aufa gitu kan, umur 18 kayak gitu, jurusan informatika. Nah, data ini nanti yang dipakai sama front end web untuk ditampilkan ke halaman website, dan data ini juga yang dipakai sama orang Android untuk ditampilkan di aplikasi Android kita. Nah, arsitektur ini disebut ataupun istilahnya itu adalah microservice kayak gitu. Jadi microservice itu apa? Microservice itu adalah arsitektur yang memisahkan setiap layanan menjadi bagian kecil kayak gitu. Ini istilah teknisnya ya. Tapi intinya back end dan front end-nya itu dipisah kayak gitu, menjadi komponen yang berbeda. Sekarang kita lihat real case-nya. Sekarang coba teman-teman akses ini COVID API ya. Nah, COVID API ini pas kita akses ini yang dikembalikan adalah data, bukan HTML lagi, tapi data kayak gini. Kenapa data kayak gini yang dikembalikan? Biar bisa dipakai sama orang lain. Contoh, ada orang lain yang bikin website COVID pakai React. Nah, sekarang orang tersebut bisa mengakses data ini, kemudian dibikin tampilannya jadi kayak gini gitu. Terus ada orang lain, misalkan aku mau akses data tadi, tapi aku nggak pakai React, tapi pakai JavaScript murni. Aku akses. Nah, sekarang datanya sama nih, 4 juta gitu kan, 4.900.000 kayak gitu. Nah, dari sini kita tahu ternyata dengan menggunakan microservice tadi, aplikasi kita bisa dipakai sama banyak orang kayak gitu. Nah, terus terjawab sekarang pertanyaannya kan, kenapa kita harus belajar front end lagi gitu? Karena untuk mengakses data COVID ini, data API ini, kita butuh teknologi ataupun
bukan bahasa ya, teknologi lain kayak gitu. Salah satunya React kayak gitu. Jadi kita butuh skill lain, nggak cukup hanya HTML dan CSS aja kayak gitu. Sederhananya kayak gitu. Kenapa sekarang itu banyak berbasis API ataupun microservice kayak gitu. Jadi yang dikembalikan adalah data yang kayak gini biar bisa dipakai sama banyak aplikasi. Nanti kalau kalian mau ngoding di Flutter pakai data ini bisa kayak gitu. Mau ngoding di Java atau Kotlin pakai data ini bisa kayak gitu. Nah, bayangin kalau data di coding tadi nih. Nah, yang di coding tadi ini kalau kita lihat kan ini nggak bisa dipakai kan data kayak gini gitu kan. Itu kurang lebih kayak gitu ya. Nah, sampai di sini dulu ada yang mau ditanyakan nggak? Atau ada yang mau didiskusikan sampai di sini? Semoga teman-teman paham ya kenapa kita belajar front end lagi nih kayak gitu. Ternyata arsitektur sekarang berubah kayak gitu kan, teknologi sekarang berubah kayak gitu. Jadi kita nggak cukup hanya HTML CSS aja. Sebenarnya bisa kita nge-fetch data pakai JavaScript murni, cuma nanti agak susah mengelola proyek front end yang udah besar kayak gitu ataupun yang scalable kayak gitu ya. Oke, sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan tentang front end barusan ataupun arsitektur barusan? Iya, boleh. Mm-mm. Nah, aku kemarin itu pernah apa namanya di front end ini kan kadang-kadang emang banyak banget istilah kan. Salah satunya itu istilah baru itu adalah micro front end gitu kan. Ada lagi nanti yang namanya atomic design gitu kan. Pokoknya banyak banget lah. Nah, sebenarnya kalau micro front end ini nanti nggak ada kaitannya sama si apa istilahnya ya, nggak ada kaitan sama si microservice. Jadi contoh ini kalau nggak salah aku ya, aku kemarin tuh pernah nonton tapi masih belum aku praktek kayak gitu dari Free Code Camp. Dia ngebahas tentang micro front end. Nah, ini salah satu metodologi terbaru juga gitu. Sederhananya kayak gini. Misalkan kalau tadi itu microservice itu kan kita berbagi data. Nah, kalau micro front end itu kita berbagi komponen kayak gitu. Sederhana kayak gitu aja sebenarnya. Jadi nanti misalkan nih, aku bikin di sini ada dua website yang berbeda ya. Misalkan di coding sama yang satu lagi blog rocket gitu atau website Codepolitan gitu kan. Atau Code Academy aja deh. Nah, ini kan bisa kita bilang dua origin ataupun domain yang berbeda gitu kan. Nah, dengan menggunakan micro front end kita bisa berbagi antar komponen di antara dua website ini kayak gitu. Ini kalau yang aku kemarin belajar nonton di sini ya, kayak gitu kan. Jadi itu di sini lucu banget sih. Jadi dia tuh buat dua website tapi nanti satu komponen itu bisa dipakai di dua website kayak gitu. Itu salah satu penerapannya. Tapi aku belum tes sih. Belum coba, baru aku nonton doang. Nah, ini nanti dia buat project micro front end gitu. Aku ini baru nonton baru nonton aja ya, belum aku praktek. Nah, salah satu teknologinya itu dia tetap pakai React gitu. Coba kita lihat ya mana. Nah, ini dia memang pakai React. Nah, jadi nanti nah ini kan micro front end komponennya itu nanti kita ekspor gitu biar bisa dipakai di website lain kayak gitu. Nah, ya. Nah, ini contoh yang pertama kan localhost 3000. Nah, nanti di sini ada website lain. Nah, komponen-komponen yang di sini bisa dipakai ataupun istilahnya itu cross sharing ya. Jadi cross sharing kayak gitu. Nah, itu yang localhost 3000 kan. Nah, ini satu lagi localhost 3002 kayak gitu. Jadi, kebayangkan micro front end itu kayak gimana. Aku masih bahas konsep ya karena aku belum pengalaman di sini. Jadi kurang lebih kayak gitu. Nah, sebenarnya kan ini masih baru kan. Sebenarnya mungkin sih udah banyak yang pakai kayak gitu. Tapi nanti Kak, ya sama-sama. Nanti kalau mau ngoprek boleh itu. Tapi aku belum. Kenapa? Iya. Heeh. Iya. Iya benar, bebas. Benar benar banget ya. Jadi kalau kita lihat React itu kan secara dokumentasinya ya, secara istilah dia kan cuman library. Jadi yang namanya library itu kan beda sama framework. Contoh kayak Angular.
Angular itu dia punya arsitektur sendiri kayak gitu. Jadi semua strukturnya itu udah ada. Misalkan, oh kamu mau bikin service di folder ini, kamu mau bikin controller di folder ini, mau bikin view di folder ini. Sedangkan di React itu nggak ada aturan kayak gitu. Itu dibebaskan sama developer. Dan kalau kita tulis nanti misalkan nih, React gitu kan, struktur. Nah ini ada banyak banget kayak gitu kan, nggak hanya satu, bahkan ada ratusan pendekatan mungkin kan. Nah nanti ini nanti kita juga pelajarin, bahkan di awal nanti aku sampaikan misalkan untuk nyimpan ini tuh di folder ini, untuk nyimpan routing di folder ini, nanti kayak gitu. Jadi nanti ini kita juga belajar kayak gitu, walaupun enggak kompleks ya yang kita terapin gitu. Bahkan di view sendiri kan, kalau di view kan dia memang framework ya. Jadi kalau di view itu dia udah ada aturan khusus kayak gitu. Untuk nyimpan ini di sini, nyimpan komponen di sini kayak gitu kan. Kalau di React itu isinya kan cuma src doang gitu kan. Bahkan kalau kita lihat codingan orang di React nanti beda-beda pasti. Tapi secara umumnya nanti sama, pasti nanti ada folder components. Nanti dalam folder components ada folder page gitu kan, ada folder UI, ada folder share komponen kayak gitu kan. Terus ada folder routing kayak gitu kan. Kurang lebih gitu, ntar ada folder test dan lain-lain. Nah itu nanti kita pelajarin juga gitu, kita coba terapin. Sama kayak di Express kemarin tuh, Express kan juga termasuk framework yang istilahnya itu unopinion ya. Jadi dia itu nggak memegang satu konsep aja gitu. Jadi bebas kita mau ngaturnya kayak gimana gitu. Tapi kemarin kan kita terapin yang MVC kan kalau di Express. Nah di React nanti kita coba terapin juga. Kalau di React ini kan kita nggak bisa pakai MVC kan, karena itu MVC itu lebih ke back end sebenarnya kan. Kayak gitu. Nanti kita coba terapin yang arsitektur tersebut di React kayak gitu ya. Kurang lebih kayak gitu sih. Kan aku ya jadi kita nggak akan mungkin gitu ngoding semuanya itu dalam satu file app.js. Pasti nanti kita pecah-pecah tuh kayak gitu. Ke dalam ada komponen-komponen sendiri kayak gitu. Mungkin kan kalau kita nonton di YouTube ataupun yang crash course gitu kan, pasti kita tahu lah misalkan ada tutorial crash course gitu kan, pasti itu biasanya tutorialnya sebatas aplikasi sederhana, terus semua itu dijadiin dalam satu file gitu kan, app.js kayak gitu. Itu nggak bagus sih, karena susah kita kembangin kayak gitu. Bahkan banyak ya kayak tutorial Express gitu kan di luar, di YouTube, bahkan dibuat sama konten kreator yang terkenal gitu kan, bahkan dia masih nggak nerapin arsitektur kayak gitu. Jadi kayak kemarin tuh kita bersyukur aja dan nerapin hal yang sederhana kayak gitu kan, arsitektur sederhana kayak gitu. Dan di React tetap sama, kita akan terapin hal tersebut gitu. Mungkin nanti di sini kan teman-teman ada yang udah ngoding React juga kan. Nanti kalau seandainya beda sedikit itu nggak apa-apa gitu ya. Ataupun kalau kalian punya saran yang lebih baik itu juga silahkan gitu. Karena memang di React ini benar-benar bebas sih. Tergantung kita mau ngaturnya kayak gimana. Tapi tenang aja, nanti di sini kita coba belajar bareng ya. Kayak gitu. Oke, gimana yang lain? Ada lagi yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Nah, untuk skop pembahasannya nanti ada aku bahas di sini ya. Kalau untuk Next.js nanti kita nggak sampai bahas Next.js ya, tapi aku yakin kalau kita udah punya konsep dasar React itu pasti akan gampang banget pakai Next gitu kan. Karena kan di Next semuanya udah di struktur kan. Nah, ini yang tadi menjawab pertanyaan sebelumnya ya, yang menjawab pertanyaan Tony gitu kan. Kalau di React nggak ada arsitektur, nah kalau mau ada arsitekturnya pakai ini nih, pakai Next. Nanti semuanya tuh udah ada. Misalkan kita mau buat halaman, itu disimpan di folder page. Nah, yang di folder page itu otomatis jadi routing langsung kayak gitu. Jadi misalkan kita buat halaman blog kayak gitu kan, disimpan di halaman page, kemudian otomatis yang komponen blog itu akan jadi routing kayak gitu. Intinya gampang kalau pakai Next ini, kalau udah punya pemahaman dia kayak gitu. Cuman kelebihan di Next ini kan ya udah di-build istilahnya tuh udah digabungin semuanya gitu kan. Termasuk kayak untuk routingnya, kemudian bahkan di sini lebih gampang untuk istilahnya itu server side rendering ya. Jadi gini, React itu kan client side rendering, itu apa nanti aku bahas. Jadi kalau biasanya orang itu kalau ngoding front end sama back end itu pakai stack ini, merge stack gitu kan. Jadi front end-nya React kayak gitu kan, terus back end-nya itu Express gitu kan.
Nah, kalau kita pakai React aja itu ada kekurangan. Salah satunya dari SEO gitu kan. Nah, biar ada server side renderingnya gimana? Pakai Express gitu. Nah, ini dua kombinasi yang hebat biasanya. Nah, cuman kalau kita nggak mau ribet, kita bisa pakai yang Next ini gitu. Jadi Next ini tuh bisa menggantikan React sama Express. Maksudnya apa? Kita di Next ini nanti bisa bikin API juga kayak gitu. Karena dia udah support yang back end ya kalau untuk Next ini. Jadi kayak Next ini tuh kayak gabungan dari React sama Express kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu nanti. Nanti kenapa kalau Next ini nanti lebih luas lagi kan pembahasannya karena dia nanti menyentuh back end kan. Ada bagian back endnya juga, kita bisa bikin API kita sendiri. Istilahnya itu udah kayak full stack kayak gitu. Si Next ini. Cuman kelebihannya ya dia bisa server side rendering sama bisa client side rendering gitu. Kalau kita lihat di Next itu ada dua metode nanti untuk yang renderingnya. Mana dia nih? Untuk yang fetchingnya. Ini server side prop sama get static pad gitu. Ini untuk data fetchingnya. Ini ada SSR. Kalau di React kan nggak bisa SSR kan? Bisa sih, cuman harus pakai tambahan yang lain. Nih, kalau di React kan cuma support ini client side rendering gitu kan. Kalau SSG ini biasa untuk kayak bikin blog gitu. Yang datanya cuma statis. Gitu. Jadi di Next itu disatuin sama dia kayak gitu. Terus layout juga digampang lah. Nanti kita bikin kayak gini di React kayak gitu. Oke, nanti untuk di kelas ini kita nggak sampai Next ya, gitu. Cuman kalau ada sisa pertemuan boleh kita lihat. Cuman aku kemarin buatnya itu emang nggak sampai Next sih, gitu. Nah, terus kan tadi kita udah lihat kan ternyata untuk skill front end itu udah nggak cukup kan HTML CSS aja kayak gitu kan. Bahkan aku yakin programmer dulu pun pasti mereka ningkatin kemampuan mereka gitu, termasuk ya para veteran gitu kan. Jadi skill front end itu butuh apa aja? Nah, ini foundation ini wajib ya. Jadi ini kita nggak akan pernah lari dari sini. Yang pertama itu HTML, CSS sama JavaScript gitu. HTML itu untuk buat struktur, buat konten. CSS itu untuk buat styling, untuk ngasih style ya. Terus JavaScript itu untuk nambahin interactivity sama dynamic. Dynamic ini nanti dihandle sama Express kayak gitu. Jadi nanti misalkan nih kalau teman-teman mau dalamin front end itu wajib ini, nggak ada penggantinya. Kalau di back end kan gampang. Oh, teman-teman nggak suka PHP, ya udah pakai Node gitu kan. Oh, teman-teman nggak suka Node, ya udah pakai Java gitu. Nah, itu kan bisa diganti-ganti. Nah, kalau di front end nggak bisa. HTML teman-teman mau ganti yang lain gitu kan, XML gitu, nggak bisa kayak gitu. Atau CSS mau pakai yang lain nggak bisa. Jadi ini 3 fondasi utama gitu. Jadi ini pasti akan selalu dipakai kayak gitu. Jadi ini yang wajibnya kayak gitu. Terus tag-nya itu ada banyak sebenarnya ya kalau untuk skill orang front end. Jadi misalkan untuk framework CSS ada Tailwind sama Bootstrap gitu kan. Terus kalau preprosesornya itu ada Sass sama Post gitu kan. Post CSS. Terus ada bundler ini untuk istilahnya ya? Untuk nyatuin semua aset kayak gitu. Terus ada framework JavaScript sama library, ada React, Vue gitu kan. Nah, ini yang tadi ada framework yang dibangun di atas framework ataupun library. Misalkan React itu punya Next. Terus Vue itu punya Nux gitu. Terus Svelte punya Shaper namanya. Terus nanti ada testing Jest gitu kan. Jest ini punya Facebook ya. Nah, Jest sama yang satu lagi React Testing Library. Nah, ini materi advance ya sebenarnya. Jest ini lebih ke unit testing, kalau React testing ini lebih ke komponennya. Komponen itu apa nanti kita bahas gitu. Pas di React-nya ya. Jadi kurang lebih itu yang skill. Udah banyak nih ternyata untuk jadi front end itu butuh banyak skill kayak gitu. Nah, ini kurang lebih tanggung jawab untuk orang front end ya. Jadi kalau kita lihat front end sekarang itu nggak kayak dulu, cuman ngoding UI aja udah selesai. Kalau sekarang nggak. Yang pertama harus nge-handle yang namanya responsive web design. Ini maksudnya apa? Jadi desain kita ini bagus di halaman mobile kayak gitu. Contoh nih, misalkan aku buka di coding ya. Atau aku buka ini deh, Spotify punya aku aja gitu. Karena ini emang aku desain untuk Nah, ini kan tampilan mobilenya kan kayak gini ya. Tampilan desktopnya kayak gini kan. Nah, gimana kalau kita lihat tampilan mobilenya gitu. Ini aku kecilin ya. Nah, ternyata berubah jadi satu layout. Dan kalau kita lihat menunya juga berubah. Nah, ini berarti websitenya itu bagus di tampilan mobile sama desktop. Nah, sekarang kita lihat website tetangga kita sebelah, yaitu penerimaan SIMAK UI gitu.
Nah, kita lihat nih. Ini sangat tidak ramah di apa namanya tuh di mobile kayak gitu. Ini kan tampilan desktopnya bagus nih. Terus kita lihat nih tampilan yang mobilenya gitu. Ini aku kecilin ya. Nah, ini kan susah banget kan untuk ngelihat konten-kontennya, kita harus gedein gitu kan. Terus kecil lagi tombolnya gitu kan. Nah, ini nggak bagus dari segi yang namanya responsive web design kayak gitu. Harusnya orang front end-nya ini yang harus perbaiki gitu. Nah, kayaknya mereka belum buka locker untuk front end ya. Atau memang ini sistem lama gitu pakai Java. Jadi belum kenal yang namanya media query kayak gitu. Jadi kayak gitu ya. Nah, itu jadi tanggung jawab orang front end juga gitu. Ya kita ngerosting UI sih sekali. Ini padahal websitenya tuh website lama kayaknya. Dan bukan pakai Bootstrap juga sih. Dia masih pakai jQuery juga kan. Terus pakai library Tingle. Nggak tahu nih, aku nggak tahu Tingle ini apaan nih, nggak pernah pakai aku. Tingle CSS. Vanilla modal. Oh, ini buat modal. Ini kayak para veteran sih yang bikin nih. Nah, ini kalau kita lihat, nah ini kan dia nggak pakai Bootstrap kan. Ya wajar lah, dia mungkin dulu belum ada media query kayak gitu. Kita berprasangka baik aja gitu. Nah, ini halaman depannya gitu kan. Kayak ini tidak ramah di mobile ya kayak gitu. Nah, sekarang tanggung jawab orang front end tambah lagi nih, bikin website yang bagus di mobile. Terus konsumsi API yang tadi aku bilang. Kan ada tuh data COVID ini. Nah, gimana nih orang front end ngubah data COVID ini ke dalam bentuk tampilan yang bagus kayak yang tadi kayak gitu. Nah, diubah jadi tampilan yang bagus kayak gini. Nggak mungkin kan user ngelihat ini gitu kan. Ini kan kelihatan convert ataupun yang positifnya itu 42 juta. Nah, ini kalau kita lihat 421 juta ya, sorry. Nah, ini. Jadi nanti tugas kita pertama itu nge-fetch datanya, ngambil datanya, terus yang kedua kita tampilin datanya gitu. Jadi banyak nih tugas orang front end memang. Terus ini improve performa. Performa ini termasuk misalkan kita bikin website kan. Nah, itu kan kadang-kadang lambat gitu kan. Nah, itu kita harus bisa improve, misalkan asetnya kita bundler gitu kan, gambarnya kita kompres kayak gitu kan. Nah, itu termasuk juga. Terus testing, nah ini testing penting ya, unit testing, integration. Sama yang satu lagi biasa membuat desain sistem kayak gitu. Jadi desain sistem ini panduan untuk orang front end ngoding kayak gitu. Contoh misalkan Gojek kan punya desain sistem gitu kan. Maksudnya tuh kayak gimana sih desain sistem itu? Jadi gini, aku buka yang punya Mozilla ya. Nih Mozilla desain sistem. Misalkan nanti teman-teman jadi orang front end gitu kan. Nah, teman-teman pasti bikin tombol kan. Nah, tombolnya itu, buttonnya itu harus ada panduannya. Nah, panduannya itu di sini. Oh, tombol misalkan primary-nya warna hitam gitu kan. Ukurannya segini kayak gitu. Nah, itu namanya design system ataupun style guide-nya. Terus nanti misalkan, nah ini primary-nya ini tombolnya kayak gini, harus warna hitam kayak gini, warna putih kayak gini. Terus ukuran bordernya itu kayak gini gitu. Nah, itu namanya design system ya. Nah, itu jadi tanggung jawab seorang front end juga gitu. Bahkan di startup itu mereka punya desain sistem sendiri gitu. Bahkan kemarin yang di Gojek itu aku tuh ditawarin magang untuk selama 3 bulan itu ngerjain desain sistem mereka kayak gitu. Jadi fokusnya bikin desain sistem aja kayak gitu. Nggak ada fokus yang lain-lain kayak gitu. Ini yang aspal ya, punyanya Gojek. Nggak bisa dibuka kayaknya. Mungkin kan kalau kita lihat, oh gampang cuman gini doang bikin komponen kayak gitu kan. Tapi tidak segampang itu gitu. Yang mulai dari logo, warna gitu kan, tipografi, semuanya tuh ada panduannya gitu. Luas emang. Nah, ini yang tadi yang jadi pertanyaan. Kita jQuery versi 1 ya. Sekarang jQuery udah versi berapa sih? Aku juga udah nggak pernah pakai lagi sih jQuery. Bahkan di Bootstrap aja kan udah nggak pakai kan jQuery versi 3. Versi 1 dan 2 no longer receive patch. Jadi nggak nerima perbaikan lagi. Kita roasting sekali website UI kan. Kalau NF gampang lah. Ini kan dia karena pakai WordPress dan template gitu kan. Jadi udah disupport untuk yang mobile responsifnya gitu. Coba kita lihat. Bagus nggak ya?
Dan untuk mobile responsive ini memang ada tekniknya ya. Salah satunya itu kita nanti ngoding CSS itu untuk tampilan mobile dulu, bukan desktop dulu kayak gitu. Biasa kan kalau kita ngoding itu kita langsung ngelihat tampilan desktopnya kan. Nah sekarang enggak, nanti kalau mobile itu kita ngoding untuk tampilan mobile dulu, baru nanti kita scale untuk tampilan desktopnya kayak gitu. Nah ini lumayan udah bagus gitu. Itu yang aku pelajarin dulu di coding di di Gojek ya. Nah ini teknologi yang kita pakai ya. Jadi pilihan pertama itu library-nya, bukan framework ya. Jadi library-nya pakai React.js, kemudian state-nya itu untuk yang lokal kita pakai hooks, sama yang global kita pakai konteks nanti ya. Coba kita implementasi, kita lihat nanti studi kasusnya. Kemudian stylingnya kita pakai yang modern styling ya, CSS modul sama style komponen. Kita nggak pakai CSS biasa. Sebenarnya kalau CSS modul ini sama aja, cuman beda ekstensinya aja. Jadi kalau modul itu ekstensinya gini, misalkan style titik modul titik CSS kayak gitu, dalamnya sama aja gitu. Kenapa kita pakai modul? Untuk enkapsulasi nanti biar komponen kita itu nggak saling timpang tindih stylenya gitu. Terus kita belajar style komponen. Nah kalau kalian mau pakai tailwind itu silakan ya. Terus routing, nah routingnya ini pasti aku yakin kita nggak lepas dari namanya React Router ya, React Router DOM. Terus untuk fetchingnya kita belajar yang pertama pakai fetch, ini native sama Axios, ini eksternal ya. Kemudian formnya ini kita pakai yang React kayak gitu. Nah, yang kita pelajarin itu yang aku tandain biru-biru ini gitu kan. Terus di sini ada yang namanya I sama E. Itu apa? I itu internal. Jadi secara defaultnya itu bisa langsung kita pakai gitu. Kayak hooks ini bisa langsung kita pakai. Konteks bisa langsung kita pakai, CSS modul bisa langsung kita pakai gitu. Nah kalau X ini berarti eksternal ataupun third party ya, jadi paket pihak ketiga. Contoh kayak Redux itu bukan bawaan dari React. Kemudian style komponen itu bukan punya React, jadi kita harus install. Bahkan untuk routingnya sendiri React nggak punya kayak gitu. Jadi kita harus pakai yang namanya React Router kayak gitu. Axios juga kayak gitu. Jadi nanti kita akan kombinasi beberapa paket default sama beberapa paket yang eksternal kayak gitu ya. Jadi yang ini aku rutin dari yang paling mudah dulu sampai tersulit gitu ya. Ya Redux ini lumayan lah. Tapi sekarang udah ada Redux Toolkit kan, RTX ya. Jadi lebih gampang gitu buat global state-nya. Mungkin teman-teman nanya, kenapa nggak langsung pakai Redux gitu kan? Kan kita tahu yang namanya komponen itu ada state lokal, ada state global gitu kan. Kalau state lokal ya ngapain kita pakai Redux gitu kan? Kayak ibaratnya kayak gini, teman-teman cuman mau minum 1 gelas aqua kayak gitu kan, tapi teman-teman pakai baskom kayak gitu. Nah kan nggak itu terlalu mubazir gitu kan. Jadi kalau nanti ada state lokal itu pakai hook saja. Cuman kalau yang global intinya itu datanya itu dipakai di semua komponen gitu kan, di banyak komponen itu baru pakai kita Redux gitu. Itu baru kita pakai Redux kayak gitu. Ini kurang lebih ini ya. Ini aja juga udah banyak banget sih materi yang kita pelajarin kayak gitu. Kalau kemarin sih pas aku di Gojek itu kita sampai belajar TypeScript sama Redux ya. Cuman ya itu untuk TypeScript kita nggak ngoprek ya. Karena nanti kalau kita pakai TypeScript itu nanti harus penyesuaian lagi tuh termasuk komponennya. Oh satu lagi, mungkin nanti kita coba implementasi yang namanya types ya di React. Jadi komponen itu kita kasih nanti tipe data. Jadi nanti dia nggak bisa sembarangan kita kasih nilai kayak gitu. Nah ini bisa kita pakai yang namanya prop types. Itu di React udah ada. Atau kita bisa pakai TypeScript gitu. Nah TypeScript ini pembahasan lain nanti, kayak gitu kan. Jadi luas pembahasannya. Oke, kurang lebih ini stack yang kita pelajari. Nah, semoga kita bisa belajar banyak nih di sini gitu di React.js ya. Dan kalau ada beberapa penyesuaian nanti akan aku sampaikan kayak gitu. Nah, ini panduan kita. Jadi, aku nanti akan sering ngasih dokumentasi kan. Jadi nanti panduannya ini untuk belajar JavaScript di sini JavaScript info. Aku nanti akan sering ngarahin ke sini gitu kan. Misalkan aku bahas variabel gitu kan, nanti referensi lengkapnya dicek di sini kayak gitu. Tapi tetap aku ajarin kayak gitu. Terus nanti satu lagi dokumentasi React kayak gitu. Jadi yang namanya kita belajar React ya pasti baca dokumentasinya gitu kan. Nggak mungkin kita belajar React cari di tutorial orang kayak gitu kan. Bisa aja, cuman nggak update biasanya kayak gitu. Nah di sini kita akan explore nanti semua main konsep ini sama yang hooks ya. Kayak gitu. Jadi kita nanti habis UTS kita akan pakai hooks. Kita akan tinggalkan yang kelas nanti. Walaupun awalnya kita pakai kelas gitu. Dan kita ngerasain bedanya kelas sama functional komponen kayak gitu. Nah itu kurang lebih
Nah ini project akhir yang akan kita buat. Yang pertama untuk hands on. Hands on ini artinya selama kita kuliah ya. Jadi kayak pertemuan 2, 3, 4 itu kan kita praktek bareng. Nah itu kita nanti bikin aplikasi yang mirip kayak gini. Tapi nggak persis kayak gini ya. Tapi kurang lebih kayak gini. Jadi kita bisa ngambil data dari movie. Terus kita bisa lihat detailnya kayak gitu kan. Terus kita bisa cari misalkan lihat movie yang lagi main sekarang kayak gitu kan. Terus kita bisa lihat movie yang top rating kayak gitu. Nah ini yang apa namanya yang hands on-nya. Nah untuk yang final project-nya kita akan bikin COVID monitoring gitu menggunakan API yang tadi gitu. Tapi nggak kayak gini ya, karena nanti kita pakai beberapa halaman nanti. Jadi kita akan implementasi React routing kayak gitu. Termasuk kita bisa milih ini berdasarkan negara kayak gitu kan. Kurang lebih kayak gini nanti yang final project-nya. Kalau ini cuma satu halaman kan, kita nggak akan bikin satu halaman nanti. Kita akan bikin berapa halaman. Itu nanti tenang aja untuk desainnya, UI-nya itu ataupun Figma-nya itu nanti aku bikin ya. Kalau kalian mau buat sendiri juga boleh gitu. Tapi nanti udah ada panduannya sama kayak back end gitu. Di back end requirement-nya itu udah aku buatin kan kayak gitu. Nah, sama di front end juga kayak gitu nanti. Jadi kalian fokus ke build komponen ataupun UI-nya aja kayak gitu. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu terkait front end. Kayak buat menu dashboard gitu bang. Iya. Cuma nanti kita nggak sampai bikin dashboardnya sih. Kalau menunya pasti kita buat nanti ya. Itu yang tadi ya, apa namanya yang movie itu ya. Mana sih? Nah yang ini ya. Nah ini mirip menu dashboard ya sih. Cuma nanti kita pakai menu yang bagian atas. Sebenarnya aku desain sih. Tapi masih dalam tahapan bikin mockupnya dulu kayak gitu. Jadi nanti kalian tinggal terima file desainnya aja kayak gitu kan. Nanti kalau kalian mau ubah-ubah desain sistemnya gitu kan, ganti warna itu boleh kayak gitu. Aku nggak pakai yang itu tadi sih. Itu cuma sebagai gambaran aja. Soalnya lagi aku desain juga untuk apa namanya tuh UI si hands on sama yang final projectnya kayak gitu. Dan nanti kita ngikutin ini ya. Tapi kalau kalian mau desain sendiri juga boleh kayak gitu. Jadi kurang lebih nanti kayak gini gitu. Ini masih aku buka, ini masih dalam bentuk mock-up-nya ya, belum aku ubah ke dalam prototype-nya gitu. Tuh, itu jadi tanggung jawab aku, itu tenang aja. Aku nggak minta kalian untuk ngedesain, karena itu udah di luar dari tanggung jawab kalian kan gitu. Aku record pakai eksternal. Oke, ada yang mau didiskusikan terlebih dahulu terkait ini? Gimana? Iya boleh. Oh boleh dong, boleh beda. Iya nggak apa-apa, beda banget juga silahkan kayak gitu kan. Jadi kalau kalian bikin UI sendiri juga silahkan gitu. Bahkan nanti file Figma-nya itu kan aku kasih. Nah nanti kalian bisa ubah-ubah tuh warna-warnanya gitu. Jadi nanti semuanya itu aku jadiin style guide ya. Jadi nanti kalau kalian ubah warnanya, otomatis terubah di semua komponennya kayak gitu untuk yang Figma-nya. Kalau kalian desain sendiri juga boleh sebenarnya. Cuman itu yang tadi itu untuk umum, untuk dipakai sama semua mahasiswa. Sama kayak kemarin tuh yang di front end kan. Yang di front end itu kan aku buat yang umumnya. Kalau mau diubah silahkan gitu. Misalkan mau di apa namanya tuh di istilahnya dinormalisasi ataupun yang lain-lain gitu kan. Itu silahkan. Terus nanti misalkan mau ditambahin yang lain silahkan kayak gitu. Atau nanti komponennya kalian mau misalkan contoh gini. Aku bikin yang di atas tadi itu nama komponennya navbar gitu kan. Terus kalian nama komponennya nav, ya udah silahkan itu. Atau nanti ada desain yang lain misalkan nih ada satu desain aku tuh cuman bikin dia itu jadi satu komponen. Ternyata kalau kalian pecah jadi 3 komponen itu juga silahkan kayak gitu. Nggak harus kayak gitu. Nggak harus sama persis kayak gitu gitu. Itu terkait penilaian. Nanti apa itu gampang lah. Yang penting itu yang aku lihat nanti itu dari kodenya sebenarnya. Kalau UI itu kan based on apa istilahnya itu based on subjektivitas kan. Jadi kan yang penting kodenya kayak gitu. Intinya kalau bisa diakses gitu kan, terus bisa nge-fetching kayak gitu kan, terus bisa pindah halaman gitu kan, terus bisa nampil kayak gitu itu udah cukup gitu. Itu terkait penilaian nanti aku bahas di final projectnya kayak gitu. Tapi
Tapi ini kan bukan matkul UI UX ya, jadi mungkin aku nggak terlalu detail buat ngitungin buat menilai warnanya kayak gitu, ataupun tentang white space-nya kayak gitu kan, tentang tipografinya. Tapi tenang aja, nanti aku udah sediakan semua style guide-nya, misalkan tipografinya apa gitu kan, terus nanti ukuran H1-nya berapa, ukuran H2-nya berapa. Contoh nih ya, kan pasti ketika kita desain itu kan bingung ya, H1-nya berapa sih, apa 30 atau 20 gitu kan. Terus nanti kalau H2-nya berapa, selisihnya berapa, apa 2 piksel, apa 4 piksel kayak gitu kan. Nah itu kalian nggak usah fokus ke sana gitu. Jadi style guide-nya itu nanti aku yang buatin juga kayak gitu. Jadi nanti kalian cukup referensinya ke sini. Misalkan nih contoh. Nah di sini kan ada heading 1. Nah ini misalkan kalian klik, nah nanti muncul di sini, oh heading 1-nya itu ukurannya mana ya. Nah ukurannya itu 48 piksel gitu. Terus nanti heading 3 ukurannya 31 gitu. Jadi nanti kalian nggak ngasal-ngasalan nih. Misalkan nih, ini kan aku nih heading berapa nih? Heading, oh ini yang display ya, yang paling gede gitu kan. Nah yang display ini berarti 64 gitu, ataupun 61. Terus nanti ukuran font font familiesnya ini gitu. Terus warnanya ini kayak gitu. Jadi nanti itu aku yang sediakan kayak gitu. Jadi kalian nanti cukup mengacu ke sini aja kayak gitu. Jadi salah satu desain kita konsisten itu salah satunya ya buat ini sebenarnya, style guide. Ini dipelajari di UI UX nanti sebenarnya. Kenapa? Iya benar. Iya benar. Salah satunya ini kan kita bikin style guide-nya. Jadi kurang lebih kayak gitu nanti. Oke, ada lagi nggak yang mau ditanyain? Oke, kalau nggak ada, ini sedikit aku bahas tentang tools ya. Jadi tools itu aku bahas sekarang biar minggu depan itu kita bisa langsung ngoding. Yang pertama itu text editor ya. Jadi untuk ngodingnya itu teman-teman udah terbiasa gitu kan. Jadi teman-teman nggak ngoding di Notepad ataupun Microsoft Word. Tapi kalau mau ngoding di Vim itu silahkan gitu. Aku jarang ngelihat orang ngoding di Vim ya. Tapi kalau ada yang ngoding di Vim keren sih. Karena lebih cepat untuk produktivitasnya gitu. Terus nanti teman-teman ini install VS Code ya kayak gitu kan. Nah kalau teman-teman pakai yang lain silakan, misalkan pakai Atom gitu kan. Bahkan sekarang udah ada yang namanya React Text Editor ya. Aku lupa namanya apa. Nah kalau kalian mau pakai itu silakan gitu. Apa sih namanya? Draft ya? Nggak tahu siapa nama itu. Bukan, ini bukan sih. Ada text editor khusus untuk React kayak gitu. Baru aja kemarin. Nah terus nanti extensionnya ini kalian install beberapa extension ya. Jadi Prettier ini untuk ngerapiin codingan. Terus ESLint ini untuk find problems nanti. Ini kita akan pakai yang namanya linting untuk memperbaiki kode kita. Sama live server. Live server ini nggak wajib sih sebenarnya. Nanti untuk yang yang extension ini gimana cara installnya? Nanti buka aja di VS Code. Terus nanti teman-teman pilih ke bagian extension kayak gitu. Share screen. Nah terus jadi gini, kita kan nggak belajar back end ya. Jadi kan kalau back end JavaScript itu kan dia berjalan di luar browser kayak gitu kan. Nah otomatis kita harus install yang namanya Node.js. Nah kita kan belajar front end, harusnya kita nggak perlu dong install Node.js kayak gitu kan. Tapi sayangnya React.js ini tuh disimpan di create React app ini itu disimpan di yang namanya npm. Ini database-nya punyanya si Node.js gitu. Otomatis kita harus menginstal si Node.js kayak gitu. Nah teman-teman nanti install Node.js. Nah kalau yang pakai Windows itu silakan download yang ini ya. Tapi kalau pakai Linux yang base-nya Debian kayak Ubuntu, Linux Mint itu nanti ke sini. Nah jangan lupa pilih yang versi LTS. Jadi versi LTS sekarang tuh yang versi 16 gitu. Nah jadi nih yang versi LTS itu yang 16 ya. Nah, jadi nanti pakai yang ini. Jadi ini tinggal di copy paste aja di terminalnya kayak gitu. Kalau pakai Linux lain, misalkan pakai Manjaro, Arch gitu kan, Fedora ataupun Gentoo gitu kan. Nah, itu nanti tinggal disesuaikan sama ini gitu ataupun OpenBSD gitu kan. Silakan pakai ini ataupun OpenSUSE gitu. Kalau aku pakai Ubuntu, kalau yang Ubuntu yang tadi yang ini gitu. Terus verifikasinya ini, jalanin ini aja gitu. Node minv sama npm minv di terminal kayak gitu. Nah ini teman-teman nanti untuk installnya itu nggak harus di sini gitu ya, karena kan instalasinya juga lama gitu. Ini aku kasih tahu sekarang biar kita nggak butuh pertemuan khusus untuk instalasi kayak gitu. Nanti kalau ada kendala kasih tahu aja kayak gitu.
Nah ini testing API. Jadi nanti kita sebelum ngoding itu kita harus kita nanti sebelum kita ngoding itu kita pasti ngetes API ya. Jadi kita nggak langsung ngoding, tapi kita tes dulu API-nya. Oh, cara aksesnya ke sini, kemudian data yang muncul ini gitu kan. Jadi untuk ngetesnya itu nanti kita pakai Postman sama Insomnia. Tapi aku lebih sering pakai Insomnia ya karena lebih minimalis aja sih tampilannya kayak gitu. Kalau kalian mau pakai yang lain kayak Thunderbird apa Thunder Client ya, yang di VS Code. Thunder VS Code. Thunder Client ya. Nah, itu juga boleh gitu, bebas. Mau pakai Thunder Client, mau pakai URL juga bisa gitu. Cool. Nah, ini yang penting. Misalkan nih, kan kadang-kadang ada nih, kayak misalkan mahasiswa kayak, Kak saya pakai Windows 7 nggak bisa install Node gitu kan. Kak laptop saya lagi bermasalah gitu kan. Nah, kalian bisa pakai yang namanya kode editor online. Ini lebih gampang daripada kita setup di lokal tadi. Jadi tinggal ke sini aja, klik, terus register. Nah, teman-teman nanti register kan di sini kan. Udah register, tinggal bikin aja project. Jadi kalau aku gedein ya, pilih front end, terus pilih React, udah langsung ngoding React-nya, gampang kayak gitu. Jadi nggak perlu install, nggak perlu download dependencies lagi gitu. Nah sekarang kita udah bisa ngoding React kayak gitu. Nah di sini misalkan aku ngoding, aku tambahin H2 gitu kan, belajar React gitu. Nah otomatis dia di refresh kayak gitu. Hot reload istilahnya gitu. Jadi otomatis di refresh. Nah ini kalau kekecilan itu bisa dibuka ini dibuka tab baru. Nah nanti hasilnya langsung muncul di sini. Nah terus nanti ini bisa kita tutup, jadi close. Nah sekarang ini kita tutup. Fokus ngoding, selesai, gampang kan? Kalau ada dual monitor ya lebih gampang lagi gitu. Ini untuk monitor satunya, ini monitor yang laptop kita kayak gitu. Misalkan nih, belajar React gitu kan. Hai gitu. Ini nggak perlu kita save, langsung berubah di sini gitu. Itu kalau kalian ada stuck ya. Tapi kalau aku nanti pakai lokal ya kayak gitu kan. Kenapa pakai lokal? Biar lebih gampang aja aku kelola source code-nya pakai GitHub nanti kayak gitu. Kalau kalian mau simple ya udah pakai ini aja, ataupun laptop kalian masih ada yang pakai Windows 7 ataupun XP gitu kan. Terus kan nggak bisa tuh diinstal Node, ya udah pakai ini aja kayak gitu ya. Nah, nanti kalau mau lihat project-nya di mana, klik aja di sini dashboard. Terus nanti ada di sini. Nah, ini. Terus nanti kalian bisa ganti namanya, misalkan React gitu kan, yang for. Nah ini kalian ganti aja misalkan FE gitu kuliah. Nah jadi nanti untuk hands on kita nggak akan bikin project baru ya. Jadi satu project ini akan terus kita kembangin sampai nanti pertemuan 14 gitu. Kayak gitu ya. Jadi cukup bikin sekali aja kayak gitu. Jadi nanti langsung kita kembangin gitu kan. Kita coba-coba berbagai package gitu. Jadi kita nggak akan bikin yang baru. Oke, kurang lebih kayak gitu ya. Kalau stack sama toolsnya. Nah ini sekarang takeaway-nya ataupun yang jadi tugas teman-teman untuk teman-teman bawa pulang. Nah di sini pastiin teman-teman minggu depan udah setup tools tadi kayak tools yang awal tadi VS Code, kemudian Postman, sama satu lagi apa sih? Aku sendiri yang nulis, aku yang lupa, Node.js. Jadi VS Code, Node.js sama yang Postman gitu kan. Nah, kalau teman-teman nggak mau ribet ya udah pakai stack bridge tadi. Nah, ini primary ya wajib. Terus primary yang kedua, wajib yang kedua adalah belajar lagi tuh yang HTML, CSS tadi kayak gitu. Karena kenapa? Karena di React itu yang kita tulis adalah HTML kayak gitu, sama CSS kayak gitu. Jadi silakan disisihkan waktunya untuk belajar itu kayak gitu. Tapi kalau nggak sempat, ya nanti kita coba belajar bareng ataupun aku singgung sedikit nanti kayak gitu. Nah, terus ini yang secondary ya. Ini belajar JavaScript modern. Nah, ini nggak wajib kayak gitu kan. Tapi kalau mau belajar duluan silakan. Nah, ini silakan teman-teman pilih salah satu aja kayak gitu. Kalau dari Ninja juga boleh kayak gitu. Cuman ya banyak materinya berapa jam gitu kan. Sekitar 3 jam lah ini kayak gitu. Oke, kurang lebih itu. Jadi pastiin teman-teman minggu depan itu udah punya tool sama udah punya basic sedikit sama yang HTML CSS ya. Karena nanti kita langsung belajar JavaScript-nya dan React-nya kayak gitu. Oke, kurang lebih kayak gitu. Ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Silakan.